Jadi cara kita bersilaturahim, saling menguatkan dan mendoakan, serta membangun semangat kebersamaan. Via Diva menjadi organisasi yang solid dan memberi manfaat bagi diri dan keluarga, serta menebar manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita melewati pandemi ini dengan selamat, senantiasa dilimpah curahkan kesehatan, keberkahan, dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal baik yang diterima. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laila Adril. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Umum Via Diva, istri Direktur Utama Holding Farmasi, yaitu Ibu Ita Honisti Bashir. Kepada Ibu Ita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Rita Ramayulis, SNMKes, selaku narasumber webinar Via Diva pagi ini. Dr. Andika Putra Rahmatullah, selaku moderator webinar Via Diva pagi ini. Yang saya banggakan, para Ibu pengurus pusat Via Diva yang hadir pada acara webinar pagi ini. Yang saya cintai dan saya rindukan, para ibu pengurus daerah, anggota Via Diva seluruh Indonesia, dan mungkin juga Saudi Arabia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robbi atas nikmat-nikmat yang kita terima dan tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya nikmat sehat pagi ini, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dan bisa saling memandang wajah teman saudara kita semua. Salam dan salawat tercurah bagi Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Via Diva sebagai organisasi istri yang menaungi 3 entitas besar BUMN farmasi, yaitu Bio Farma sebagai holding farmasi, Kimia Farma Group dan Indo Farma Group sebagai anak perusahaan. Sejak launching pada tanggal 11 September 2020, telah berperan secara aktif dan nyata melalui berbagai kegiatan yang telah disusun berdasarkan visi dan misi organisasi, yaitu Indonesia berakhlak, Indonesia bersih, dan Indonesia sehat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 selama pandemi. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak dokter sekalian, berkat support doa,
tenaga, serta materi dari seluruh anggota Fiadipa se-Indonesia. Keberadaan kami semakin diakui dan diapresiasi secara baik oleh perusahaan melalui sinergi yang membuka peluang-peluang kebermanfaatan bagi anggota secara internal maupun untuk masyarakat luas. Fiadipa juga ikut berperan secara aktif dan nyata mensupport program kegiatan DWP Kemenkes. Alhamdulillah, peran serta Fiadipa mendapat apresiasi piagam penghargaan dari Bapak Menteri Kesehatan. Begitupun peran aktif dan nyata Fiadipa dalam mensupport program DWP IIP Kementerian BUMN kembali mendapat apresiasi pada saat Fiadipa mengikuti program PJDI pada tanggal 13-19 September 2020 yang lalu. Kita patut berbangga ya Ibu-Ibu, karena Fiadipa sebagai organisasi istri BUMN Holding Farmasi termasuk dalam 10 besar terbanyak keikutsertaan relawan partisipan acara WCDI dengan jumlah 345 Ibu Fiadipa dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan ya Ibu untuk kita semua ya. Hal ini menambah semangat kami para pengurus pusat untuk berbuat terbaik dalam menjalankan program kerja yang telah disusun termasuk kegiatan webinar pagi hari ini. Pengurus pusat Fiadipa menyelenggarakan webinar yang kedua dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56 yang diperingati setiap tanggal 12 November. Tema Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun ini adalah Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat dengan subtema Jaga Diri, Keluarga, dan Masyarakat, Selamatkan Bangsa dari Pandemi COVID-19. Atas dasar di atas, maka teman-teman koordinator bidang pendidikan dan organisasi pengurus pusat Fiadipa mengadakan webinar hari ini dengan judul tema Bijak Memilih Makanan Sehat dan Bergizi untuk menambah imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Sebagai seorang ibu, baik yang bekerja full time sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja profesional di luar rumah tangga, salah satu tugas mulia kita adalah menyediakan dan memastikan ketersediaan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk seluruh anggota keluarga di rumah. Tentunya para ibu perlu tahu dan menyadari makanan sehat dan bergizi sebagai bagian penting untuk mendukung sistem daya tahan tubuh atau imun kita. Karena nutrisi dari asupan makanan yang kita konsumsi sangat penting untuk membantu tubuh mengatasi infeksi, termasuk virus COVID-19 ini. Makanan sehat dan bergizi ditambah kaya nutrisi dapat menjadi cara mudah untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Saat ini kita sama-sama mengamini ya Ibu-Ibu dan Bapak bahwa imun tubuh sangat penting bagi kesehatan di tengah situasi pandemi. Ibu-ibu dituntut untuk semakin kreatif menyediakan beragam makanan sehat dan bergizi sebagai penambah imun tubuh untuk seluruh anggota keluarganya. Bersyukur sekali hari ini pada acara webinar pagi ini, insya Allah bersama-sama sebentar lagi kita akan mendengarkan seri ilmu sesuai tema webinar kali ini yang akan disampaikan langsung oleh ahli profesional di bidangnya selaku narasumber kita, Ibu Dokter kita yang cantik, Ibu Dokter Rita Ramayulis DPNMKes. Besar harapan kami agar webinar pagi ini mampu menambah ilmu dan semangat para Ibu Fiadipa untuk senantiasa fokus dan selalu mempersiapkan energi terbaik sebagai garda terdepan rumah tangga dalam menjaga kesehatan seluruh anggota keluarganya, utamanya melalui ketersediaan makanan sehat dan bergizi untuk menambah imun tubuh di masa pandemi ini. Dan kedepannya, para ibu Fiadipa akan semakin sadar pentingnya menyediakan makanan sehat dan bergizi dengan senantiasa menambah ilmu melalui berbagai sarana dan prasarana yang ada di tengah kita. Bersama kita pasti bisa dan bangkit melawan pandemi ini. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan, saya ingin menyampaikan satu informasi penting. Pada siang hari ini juga, 18 November 2020, pengurus pusat Fiadipa melalui tim koordinator bidang sosial budaya dan kesehatan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah rutin yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam hal ini Bio Farma. Selamat bertugas kepada tim sosial budaya kesehatan dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan donor darah.
Mari ibu-ibu Fiadifa Jawa Barat yang luang waktu dan ingin hadir menjadi pendonor sesuai syarat pendonor, kita dukung dan sukseskan kegiatan donor darah bulan ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pengurus besar Fiadifa atas inisiasi dan kerjasama yang baik dalam terselenggaranya webinar hari ini. Juga kepada Ibu Fiadifa Indofarma Group yang menjadi host acara webinar kali ini. Wabil khusus terima kasih kami kepada Ibu Dr. Rita Ramayudis DSN MKes selaku narasumber yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan, juga kepada Bapak Dr. Andika Putra yang akan menjadi moderator webinar kita pagi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih serta ungkapan kebahagiaan saya pribadi, apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Fiadifa dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin juga ada dari Saudi Arabia ya, yang hadir meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Semoga webinar pagi ini penuh manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata sambutan maupun penyelenggaraan acara webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ita Onesti Bashir. Baik, berikutnya adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa akan ada hadiah menarik bagi penanya yang bertanya kepada moderator dan narasumber. Dan kami akan memilih penanya tercepat untuk menulis nama dan asal entitas di kolom chat sebelum bertanya. Baiklah, kita sambut moderator kita pada hari ini. Beliau adalah dokter penanggung jawab Rapid Test Counter untuk Kementerian BUMN, sekaligus trainer filler, thread lift, dan neurotoxin. Lahir dan tinggal di Bandung. Pendidikan terakhir beliau adalah kedokteran dan Universitas Pajajaran Bandung dengan peminatan ilmu gizi. Mari kita sambut Bapak Dr. Rahmatullah MKes. Assalamualaikum. Apakah suara saya dapat terdengar? Iya. Terdengar, dokter. Baik. Sebelum saya memperkenalkan CV dari Ibu Dr. Rita yang akan menyampaikan materi pada hari ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu sekalian yang bisa dijawab di kolom chat karena kita punya banyak sekali hadiah hari ini. Ada 3 pertanyaan, jadi siapa yang cepat dan tepat nanti mungkin akan mendapatkan hadiahnya. Pertanyaan pertamanya, jadi satu-satu ya Bu ya. Pertanyaan pertamanya, setiap tanggal berapa Hari Kesehatan Nasional diperingati? Silahkan. Siap, 12 November, boleh jawab langsung nggak? Ya, Mau jawab langsung 12 November. langsung ditulis di chat ya Bu. Oke, Udah, sudah banyak yang masuk. Oke. Kedua. Nanti kita lihat siapa yang paling cepat ya dari panitia nanti akan menilai. Oke. Pertanyaan kedua, Ibu. Kedua, Bu. Tahun ini peringatan Hari Kesehatan Nasional yang keberapa tahun? Jadi sudah berapa tahun nih Hari HKN? Silakan ditulis. Coba. Ini luar biasa ya kalau ibu-ibu tuh 56. urusan hadiah dan barang diskon cepet banget ininya ya. Udah tadi. Responsnya. Oke, pertanyaan ketiga ya Bu. 3. HKN tahun ini mengangkat tema apa? Ya, silahkan.
Tekad untuk Indonesia Hari Sehat. Kesehatan Nasional tahun ini mengangkat tema apa? Silakan ditulis di kolom chat. Nanti mungkin kita akan lihat siapa yang beruntung mendapatkan 3 hadiah. Jadi nanti 3 peserta akan mendapatkan masing-masing 1 hadiah ya. Ya betul. Baik. Yes, Ibu menang. Oke, 3 pertanyaan pertama saya tutup dulu. Baik. Nanti mungkin akan diumumkan di akhir siapa-siapa saja yang akan mendapatkan 15 hadiah yang sudah disiapkan oleh pelaksana Zoom meeting webinar pada hari ini. Baik, sebelum materi disampaikan, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari pembicara kita hari ini. Pembicara kita hari ini sudah hadir di Zoom meeting kita. Dan saya sudah lihat, saya belum ketemu orangnya, tapi saya sudah lihat fotonya luar biasa cantik sekali, Ibu Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes. Ya, beliau adalah nutrisionis, ZIN, CHT, Cantik Wellness Coach, Program Specialist. Beliau lahir di Padang Panjang 9 Agustus 1971 dan sudah memiliki 4 orang anak. Ya, beliau juga merupakan Ketua Umum Indonesia Sport Nutritionist Association, kemudian juga pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia, dan dari track record beliau luar biasa, banyak menulis buku 36 buku gizi dan kesehatan, kemudian artikel-artikel gizi di surat kabar, majalah, media online, kemudian aktif juga sebagai narasumber gizi nasional di pemerintahan, swasta, perusahaan, organisasi, TV, majalah, dan surat kabar. Kemudian juga beliau merupakan dosen gizi untuk beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan juga untuk kuliah pakar gizi di banyak universitas di Indonesia. Pekerjaan beliau saat ini adalah konsultan gizi di Rumah Sakit Royal Progress Sunter, Royal Cafe Healthy Catering Diet Sunter, Royal Sport Performance Center Senayan City, dan konsultan gizi Iradat Konsultan. Penghargaan yang diterima beliau ini juga banyak sekali, dari Indonesia Award Indonesia 2019 kategori pemerhati autoimun terbaik oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian juga ada Indonesia Platinum Awards dari 3 menteri, Menteri Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai Inspiring, Creative and Innovative kategori Women in Health Award 2018. Kemudian juga penghargaan peduli gizi kategori penulis paling produktif oleh Pergizi Pangan 2013. Dosen Poltekkes berprestasi, pemenang 2 tingkat nasional 2012, dan penulis favorit Penebar Plus pada Penebar Swadaya Awards 2010. Jadi luar biasa ya track record-nya, ini sangat menggembirakan, dan kita jadi pengen tahu nih apa sih yang bisa dibagikan oleh Dr. Rita Ramayulis pada hari ini yang bisa mungkin diterapkan dan diaplikasikan oleh ibu-ibu sekalian dalam memilih makanan sehat dan bergizi untuk menambah imun tubuh di masa pandemi COVID-19 ya ibu-ibu ya, karena ini kita lagi dalam kondisi pandemi. Oke, untuk mempersingkat waktu dan memberikan waktu lebih banyak kepada Ibu Dr. Rita Ramayulis, saya perkenankan dan saya persilahkan kepada Ibu Dr. Rita Ramayulis untuk dapat menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan Ibu Dr. Ya, Rita. baik, terima kasih Dr. Andika. Izin dok, suara saya jelas? Jelas Ibu, Jelas dapat ya. terdengar. Oke, baik. Ini acara yang luar biasa dan saya berterima kasih sekali kepada Ibu Ita karena memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu dari Via Diva, dan ini suatu kehormatan banget bagi saya gitu ya. Terima kasih Bu Ita ya, terima kasih banget. Baik, saya awali dengan salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ita Honesti Basir. Namanya sama Ibu. Saya namanya Rita tapi dipanggilnya Ita juga. Terus saya satu kampung sama bapak, sama suaminya Ibu.
sama Bapak gitu ya. Dan yang saya hormati juga Ibu Dewi, kemudian Ibu Mike dan Ibu Ami dan seluruh ibu-ibu pengurus tentunya, dan yang juga saya hormati dan sayangi seluruh peserta, karena tanpa kehadiran peserta tentu acara ini tidak bisa berlangsung dengan baik. Dan luar biasa sekali pada pagi ini juga semua peserta tidak hanya berasal dari Jakarta atau Bandung, tapi juga dari berbagai provinsi, bahkan katanya dari Arab Saudi. Luar biasa banget ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, membawa berkah untuk bagaimana kita bisa hidup lebih baik di saat pandemik ini. Baik, panitia boleh dibantu izin materinya. Kita akan langsung masuk ke materi. Nah, ibu-ibu semua, sesuai dengan permintaan dari panitia dan permintaan dari Ibu Ita bahwa saya harus berbagi informasi kepada ibu semua, berdiskusi tentang bagaimana kita memilih asupan yang sehat untuk menambah imunitas kita di masa pandemi. Nah, ini kebetulan yang hadir adalah ibu-ibu semua, dan memang ibu-ibu itu punya tugas kalau tidak mengolah langsung ya memberikan instruksi pada orang-orang yang akan menyiapkan makanan di rumah. Nah, tentu saja tanggung jawab terhadap pemilihan makanan itu adalah tanggung jawab kita sebagai perempuan gitu ya. Walaupun kita tidak masak langsung, minimal kita memberikan instruksi pada orang-orang yang bertugas memasak di rumah. Baik, kita tunggu slide-nya Ibu ya. Nah, sedikit saya ingin berbicara tentang terkait dengan situasi pandemik hari ini. Dulu ketika virus corona hadir, ibu-ibu, kita selalu katakan, ya kita hidup berdampingan dengan virus corona. Tapi ketika situasinya semakin berat, maka kita tidak lagi bisa katakan hidup berdampingan. Tapi mungkin tepatnya adalah kita berperang saja. Ya, karena kita berperang, kenapa demikian? Karena kita tidak melihat virusnya, tapi virusnya itu akan membuat kesakitan bahkan kematian pada kita manusia. Jadi kalau begitu bagaimana kalau kita berperang saja? Lalu jadi pertanyaan, kalau kita berperang kita punya senjata enggak ya gitu ya? Ternyata kita punya senjata Ibu, dan luar biasa senjatanya. Nah, kita lihat slide yang pertama. Boleh digeser slide-nya? Nah, ini adalah senjata kita, yaitu imunitas tubuh yang kita miliki. Dan luar biasanya Ibu, ternyata imunitas yang kita punya ini tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Ada sampai 4 kelompok imunitas yang akan berperang melawan virus corona ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem kekebalan tubuh kita. Boleh dibantu panitia untuk slide-nya dilanjut diteruskan ke nomor 3. Mungkin biodata tadi sudah dikenalkan ya. Oke, nah ini judulnya, ya ini dia yang saya maksud. Dr. Andika sudah tahu persis tentang ini, dan mungkin ibu-ibu via Diva yang juga medis sudah sangat tahu tentang ini, tapi nggak ada salahnya kita coba melihat kembali bahwa sesungguhnya tubuh kita itu punya mekanisme pertahanan tubuh, mulai dari physiological barrier, kemudian innate, dan kemudian adaptif. Nah, jadi banyak tahapan yang dilalui. Nah, ini semua ada di tubuh kita, ibu-ibu semua, merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang didesain untuk mengenal dan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terkait dengan benda asing, ibu-ibu, itu tidak hanya virus, tidak hanya bakteri. Zat pada makanan pun ada yang bisa menjadi benda asing. Contohnya saja lemak trans yang kita temukan pada makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Nah, itu pun dianggap benda asing oleh tubuh kita. Atau bahan kimiawi yang seharusnya tidak kita asup, tapi ada pada makanan. Misalnya ada borak pada tahu dan lain sebagainya, itu juga merupakan benda asing bagi tubuh kita. Nah, kita punya mekanisme itu, ibu-ibu semua, untuk menghancurkan itu semua. Nah, di physiological barrier itu mulai dari kulit, mulai dari mukosa di saluran pernafasan kita, di saluran pencernaan, bahkan ada mikrobiota pada usus kita yang bertanggung jawab terhadap mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, ibu-ibu, sistem kekebalan tubuh ini itu dibangun oleh keseimbangan asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien. Jadi digabung berdasarkan keseimbangan. Dokter Rita masih di mute. Oke.
Kayaknya dia jalan sendiri ya, jadi tiba-tiba di-mute sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian saya mulai tadi bahwa kekebalan tubuh kita itu ternyata dibangun mulai dari awal kehidupan kita, Ibu-ibu. Jadi, mulai dari janin itu pada saat kita di janin itu udah dibangun, ditransfer dari plasenta, kemudian dari mikroba yang dimiliki ibu gitu ya. Lalu kemudian juga ketika lahir melalui vaginum itu juga kita mendapatkan keseimbangan mikroflora yang bertanggung terhadap mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian ketika dapat ASI, ketika dapat MPASI, jadi ada tahapan yang dilalui. Maka pada orang-orang tertentu yang tidak melewati tahapan itu, pada saat dewasa nanti memang akan memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang lebih lemah dibandingkan orang-orang yang ikut tahapan itu. Makanya Ibu saat pandemik ini kita sangat gencar menyuarakan tentang ASI eksklusif, inisiasi menyusu dini, dan juga sangat gencar untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Karena di situ ada pembangunan mekanisme pertahanan tubuh untuk seorang manusia yang akan hidup pada saat usia angka harapan hidup mencapai 78 tahun, bahkan akan diprediksi akan lebih tinggi lagi. Tentu mesti disiapkan mekanisme pertahanan tubuh tadi. Dan kemudian ibu-ibu beberapa dari jenis zat gizi yang ada, jadi zat gizi itu banyak banget. Nah, beberapa dari itu dari zat gizi itu ternyata ada yang punya peran spesifik untuk membuat kinerja dari innate imunitas. Jadi innate ini yang kita bawa Ibu, sementara ada aktivitas yang kita dapat misalnya dari imunisasi atau kita pernah terinfeksi lalu terbangun imunitas itu gitu ya. Nah, kinerja ini akan diaktifkan oleh beberapa zat gizi tertentu juga. Nah, mari kita lihat zat gizi yang dimaksud. Boleh slide-nya dibantu? Nah, sebelum kita lihat zat gizi, saya ingin cerita tentang kesehatan pencernaan. Slide-nya di next. Terkait dengan mikrobiota di usus kita gitu Ibu ya, usus kita itu punya mikroorganisme yang hidup. Nah, itu disebut sebagai mikrobiota, itu yang positif. Tapi ada juga yang bersifat negatif. Jadi bakteri yang patogen ada di saluran cerna kita. Nah, kalau kita melihat Ibu di mikrobiota usus ini penelitian update terbaru di dunia gizi menyatakan ternyata ada link yang cukup kuat antara kesehatan di usus kita terhadap bagaimana zat gizi itu diserap oleh hati kita, bagaimana reaksi imunitas kita terhadap alergi, dan bagaimana tubuh kita melawan infeksi, dan bagaimana otak kita berpikir. Ternyata itu ada hubungan yang kuat. Sehingga dikatakan kalau di gizi itu bahwa manusia itu punya dua otak, Ibu. Jadi ada otak di saluran cerna, ada otak di bagian atas. Nah, kalau kemudian terjadi gangguan yang berat pada otak kita, misalnya kita dapat tekanan stres yang kuat dan kemudian depresi, itu kita akan merasakan sakit pada saluran cerna kita, entah diare, entah sakit perut, entah asam lambung naik, itulah link yang kuat. Sebaliknya Ibu, ketika kita tidak memelihara kesehatan pencernaan pada usus kita, maka otak kita itu sangat rentan terhadap stimulasi dari luar. Jadi kita akan gampang bersedih, akan gampang moodnya jelek gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh pada orang-orang yang produktif karena mempengaruhi pekerjaannya. Dan pada anak-anak sangat mempengaruhi dia untuk berinteraksi sesama karena dia sangat cepat merespon stimulasi dari luar itu secara negatif. Nah, itu hubungannya kuat. Makanya di gizi itu kita mengatakan Ibu, kesehatan pencernaan merupakan hal utama untuk berangkat membangun imunitas kita. Nah, sekitar 80% pada saluran cerna kita ini menghasilkan antibodi dan 40%-nya ternyata disusun oleh kelenjar getah bening Ibu. Yang pada tubuh manusia di kelenjar getah bening itu terdiri dari sel darah putih. Nah, kita tahu ya Bu ya, kalau kita infeksi kan kelenjar getah bening kita suka bengkak ya, ada di selangkangan kita, kemudian di belakang telinga itu kan biasanya bengkak. Itu kan bertanda tubuh sedang melawan infeksi. Nah, ternyata 40% jaringan di saluran cerna itu bentuknya adalah kelenjar getah bening. Dan kemudian juga ada interaksi antara mikrobiota yang kita ada di usus kita ini terhadap bagaimana sistem kekebalan adaptif bekerja, dan beberapa gram dari imunoglobulin E justru disekresikan setiap hari di usus manusia. Nah, itulah luar biasanya makanya kenapa gizi itu menjadi begitu penting untuk kita bisa hidup dengan mekanisme pertahanan yang baik. Nah, kita lihat zat gizi yang saya maksud Ibu. Ada 6 zat gizi. Boleh slide-nya dilanjut? Nah, ada 6 zat gizi yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan air, vitamin, dan mineral. 6 ya Ibu ya, tidak ada zat gizi di luar ini, hanya 6. Dan zat gizi ini Ibu akan bekerja dengan baik kalau terjadi interaksi yang positif. Ya, jadi oleh karena itu tidak boleh memusuhi zat gizi. Jadi kalau ada diet yang menganjurkan eliminasi salah satu zat gizi dianggap itu biang keladi dari semua permasalahan, itu salah.
karena mereka tidak ada zat gizi yang harus kita musuhi gitu. Yang ada adalah bagaimana interaksinya menjadi positif. Nah, kalau juga ada ibu-ibu yang mendewakan satu zat gizi, ada yang mengatakan ini superfood dan lain sebagainya, itu juga tidak benar. Tidak ada makanan superfood karena tidak ada satupun ciptaan Tuhan dari makanan ini yang mengandung seluruh zat gizi yang kita butuhkan, kecuali ASI. Kecuali ASI, di luar itu tidak ada. Sehingga kita tidak boleh mengatakan itu superfood. Yang ada itu hanya untuk bisnis untuk golongan tertentu ya. Jadi dihubungkanlah dengan superfood yang makanan itu relatif mahal gitu ya. Nah, kalau kita lihat karbohidrat aja Ibu, itu juga ada bedanya. Ada karbohidrat yang IG-nya rendah, indeks glikemik maksud saya, sehingga berperan baik gitu ya. Jadi bukan berarti karbohidrat itu identik dengan jahat glukosa, tidak. Ada zat di sana. Ya, ada pilihan di situ, dan juga ada yang mengandung serat yang kemudian merupakan makanan untuk mikrobiota. Protein itu juga bahan dasar untuk membangun sel imunitas. Tapi salah aja milih proteinnya juga nggak benar jadinya Ibu. Misalnya Senin ayam goreng tepung, Selasa ayam goreng tepung, Rabu ayam goreng tepung, ini anak-anak kita hari ini. Nah, itu juga bermakna menjadi tidak baik gitu. Lalu lemak itu baik Ibu, nggak jahat. Orang memusuhi lemak, entar lemak mana dulu gitu ya. Kalau kita tepat memilihnya, justru dia membangun imunitas kita gitu. Juga air, kemudian vitamin C udah nggak diragukan, tapi banyak yang lebay Bu. Vitamin C itu katanya bagus untuk imunitas, lalu mengkonsumsi suplemen yang dosisnya bisa 1000, bisa 500, dan itu setiap hari. Nah, itu tidak benar karena kebutuhan kita akan vitamin C tidak sebanyak itu gitu ya. Kemudian vitamin A, beta karoten untuk sel epitel, makanya di program Kementerian Kesehatan untuk balita khususnya itu ada bulan vitamin A yang Februari sama Agustus mendapatkan dosis tinggi. Kemudian zinc, sintesa senyawa esensial yang berperan dalam imun seluler. Kemudian zat besi yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, ini juga PR kita Ibu, anak-anak remaja perempuan di Indonesia pada hari ini banyak yang anemia. Padahal anemia itu kan identik dengan kekurangan zat besi. Zat besi itu untuk aktivitas enzim antioksidan. Maka saya selalu katakan kalau bertemu dengan remaja, kebetulan kemarin saya di Dinkes Kota Bandung Ibu, dipertemukan dengan banyak remaja tentang tablet tambah darah remaja putri ini dalam rangka pencegahan stunting. Nah, saya katakan, remaja yang sudah didiagnosis anemia, jangan berkeliaran dulu. Jadi, kalian punya imunitas rendah. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mengaktifasi enzim antioksidannya, gitu. Karena zat besinya rendah. Tidak ada yang mensuplai oksigen, sehingga banyak sel-selnya nanti akan kekurangan oksigen. Lalu vitamin vitamin E itu integritas membran sel. Lalu vitamin D, Ibu, ini juga sangat hari ini menjadi kasus di kita. Begitu banyak klien kami di perusahaan Ibu yang kemudian bermasalah dalam pekerjaan, entah moodnya, entah suka capek dan lain sebagainya, ternyata kadar vitamin D-nya di bawah 30, banyak yang begitu. Dan kemudian banyak yang pada akhirnya menderita autoimun. Makanya saya aktif di autoimun karena kami menemukan begitu banyak kasus autoimun di Indonesia yang butuh dibantu untuk kehidupan mereka gitu. Nah, kita lihat satu persatu strateginya nih Bu. Kita langsung masuk ke strateginya. Ini pengantar. Nah, strategi yang pertama, boleh dilihat slide-nya. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan makan kita yang dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, Ibu, berganti menjadi gizi seimbang. Kita udah nggak pakai lagi 4 sehat 5 sempurna. Bukan itu jelek, tapi kebetulan tidak sesuai lagi dengan zamannya pada hari ini. Boleh dibantu next. Dan kemudian Ibu, ya ini dia, dan kemudian diganti dengan piramida gizi seimbang. Nah, lalu piramida gizi seimbang ini diterjemahkan ke bentuk isi piringku. Inilah isi piring kita Ibu. Jadi kemanapun kita pergi, mau lebaran, mau hari bahagia, mau hari sedih gitu ya, mau hari Senin, mau pagi, mau malam, ya kita punya isi piringku ya begini tadi, bahwa ada makanan pokok, ada sayur, bahwa jumlahnya setara gitu. Jadi bukan berarti sayur sebagai garnish. Kemudian ada lauk, ada buah. Nah, buah itu karena jatahnya sehari hanya 2, maka pagi itu boleh tanpa buah, yang lain komplit. Kalau sayur kan memang lebih kebutuhannya lebih tinggi, 3 sampai 4. Nah, yang saya rekomendasikan untuk imunitas pada hari ini adalah ketika kita memilih makanan pokok, selama ini pagi nasi, siang nasi, malam nasi, besok nasi, besok nasi. Kalau kita mau aja mengganti nasi dengan jagung, dengan kentang, atau dengan ubi merah, maka indeks glikemik dari karbohidrat itu menjadi rendah. Dan itu tidak akan men-trigger insulin kita. Karena begini Ibu, kalau kita sering men-trigger insulin kita, terjadi hiperinsulinemia. Itu akan terjadi inflamasi akut. Kalau sering akut, jadi kronis. Nah, kalau kronis, kita akan
disukai oleh virus-virus tadi gitu ya. Nah itulah makanya di pandemi kita nggak boleh berspekulasi untuk mencoba memberi kesempatan pada tubuh kita untuk mudah didatangi oleh virus tadi. Nah kalau kita pilih jagung nih Bu, nggak hanya indeks glikemik rendah yang kita dapat, dia ada provitamin A yang tadi juga bekerja untuk imunitas. Kalau kita pilih kentang nih, nggak hanya indeks glikemik rendah yang kita dapat, tapi kita juga mendapatkan kalium. Kalium itu nanti memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit kita. Karena kalau cairan itu seimbang, akan mudah untuk melakukan proses eliminasi toksik dan zat kimia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nggak bisa minum aja, mesti ada elektrolit. Nah, kalau kita pilih ubi merah atau ubi ungu, dapat lagi provitamin A-nya. Nah, ini rekomendasi yang pertama di rumah tangga, Ibu. Kita mulai giatkan bagaimana memodifikasi nasi dengan beberapa makanan sumber karbohidrat ini. Rekomendasi yang kedua, kita lihat slide berikutnya. Yang kedua, Ibu, tentang protein. Nah, penelitian tentang virus SARS, kalau yang belum ada penelitiannya terkait dengan kebutuhan protein, tapi SARS udah Bu, ternyata pada situasi pandemik itu memang kebutuhan protein kita harus ditingkatkan menjadi 1,2 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau dinaikkan kira-kira berapa ya? Nah, kalau normalnya ini Bu di piramida kita hanya makan protein untuk dewasa kita ini cukup 3-4 potong per hari udah oke. Tapi selagi pandemik harus minimal 6 potong per hari atau 6 porsi. Itu boleh didapat dari makanan sumber protein tadi. Nah, rekomendasinya Ibu, 5 protein ini yang kita tambahkan. Jadi jangan yang lain. Pertama tuh pilihannya ikan, masukkan dalam menu kita sehari-hari. Tapi Ibu izin, ikannya jangan digoreng terus. Karena kasihan Bu, ikan ini kan asam lemak esensialnya sebagai antiinflamasi itu tinggi. Ketika kita goreng Ibu, asam lemak esensialnya buyar pasar gitu ya. Nah, itu makanya saya juga sekarang rajin Ibu mendemokan masakan yang tanpa menggunakan minyak. Jadi saya sudah bekerja sama bersama baking.id memperagakan menunya. Jadi saya sudah bareng-bareng ya, artinya ya saya juga sebagai chef lah pada waktu itu karena memperagakan step by step ya, itu memang saya giatkan sekarang. Nah, lalu kemudian ayam Ibu, ayam itu bagus tapi ingat tanpa kulit. Jadi proses pemasakan boleh menggunakan kulit, ketika dia akan kita pakai untuk imunitas kita harus rela buang kulitnya gitu. Nah, tempe itu juga luar biasa bagusnya Ibu. Ini makanan penemuan orang Jawa tapi sangat spektakuler menurut saya karena zat gizinya, asam aminonya mudah banget diserap di tubuh kita. Tapi lagi-lagi salah pengolahan. Banyak orang mengolah tempe dengan tepung, digoreng tepung dan diiris tipis-tipis. Nah, itu zat gizinya juga rusak Ibu, sudah mengalami pengurangan. Nah, belum lagi tempe orek, dipotong kecil-kecil digoreng. Habis itu ditumis lagi pakai api yang besar. Nah, ini juga akan hilang zat gizinya. Kemudian susu juga bagus. Nah, susu pun jadi perhatian. Sekarang banyak berbagai rasa masuk ke susu. Sebaiknya tidak perlu berbagai rasa ataupun pemanis tambahan gitu ya. Lalu telur. Nah, ini adalah protein yang masih kita tingkatkan hidangannya di rumah tangga dengan proses pengolahan yang tidak menggunakan panas di atas 200 derajat Celcius ya. Nah, kita lanjut lagi strategi berikutnya. Boleh slide-nya di next. Nah, strategi berikutnya tentang cairan, Ibu. Nah, untuk pandemik ini terutama anak-anak kita yang sedang sekolah dari rumah, pastikan mereka minum, Ibu. Karena kemarin penelitian kami menemukan banyak anak-anak yang selama belajar di rumah itu nggak ada snack time gitu ya. Karena biasanya kan dia ada rehat, kemudian oh ini saatnya snack time dikondisikan oleh sekolah. Nah, ini kan nggak ada lagi. Nah, orang tua juga nggak ngeh gitu. Kadang-kadang nggak minum seharian. Nah, ini tentu mempengaruhi kita. Dan kita yang work from home juga begitu. Kadang-kadang lupa tuh minum, ya hanya nyemil-nyemil dikit gitu. Ternyata cairan yang tidak lengkap masuk ke tubuh kita, apalagi tidak ada kandungan elektrolitnya, itu nggak mampu nanti melakukan proses eliminasi toksik dan zat kimia yang kita dapat dari makanan atau hasil metabolik dari stresnya kita sendiri gitu, yang menyebabkan pembakaran lemak menjadi meningkat disertai dengan pengerusan massa otot gitu. Itu bisa terjadi pada saat kita punya tekanan yang sangat kuat. Apalagi work from home itu bikin tekanan loh Ibu, karena kita fokus pada dunia, pada internet yang kemudian berdampak pada berbagai hal juga ya. Nah, itu rekomendasi yang ketiga. Berapa cairan yang mesti dipenuhi? Saya punya strategi, Ibu, kita pastikan sebelum jam 12 siang ada 1 liter tumbler kita ukuran 1 liter yang kita bawa-bawa dan itu habis sebelum jam 12. Aman. Untuk berikutnya tinggal memenuhi dari tambahan air, kemudian kuah sayur dan lain sebagainya. Tapi pastikan aja sebelum siang dari bangun tidur itu udah 1 liter masuk. Kalau orang yang nggak suka air putih boleh pakai rasa, Ibu. Misalnya dikasih lemon, kemudian dikasih potongan semangka agak 3-4 potong atau dikasih aroma lain gitu supaya
air itu menjadi beraroma, jadi kita jadi gampang untuk mengkonsumsinya. Nah, ini sudah 3 strategi, Ibu. Saya tawarkan strategi yang keempat. Boleh di next lagi. Nah, strategi yang keempat, Ibu, itu tentang pemenuhan vitamin C. Betul bahwa orang-orang yang defisiensi vitamin C itu akan mudah diserang virus. Tapi tidak boleh dibalik. Kalau orang minum vitamin C tinggi lebih tahan terhadap virus, tidak. Karena C yang bisa dimanfaatkan tubuh kita itu adalah sekitar sekitar 75 sampai 90 mg. Sedikit, Ibu. Jadi kalau kita masukkan 1000 mg, kebayang nggak sih kira-kira sisanya mau dikemanain ini? Yang pasti dibuang karena tubuh nggak bisa simpan. Nah, dari makanan sehari-hari terpenuhi. Jadi hari ini pastikan secara kontinu dan rutin. Jadi nggak ada yang namanya rapel-rapelan. Karena banyak rapelan kalau anak nggak mau makan buah, ya nanti aja akhir pekan dan lain sebagainya. Atau kita lagi males, jadi tidak dirapel. Tapi untuk setiap hari. Misalnya pepaya aja, itu dari 1 potong aja udah 78 mg. Brokoli aja sayurnya kita berikan 1 mangkok buat putra-putri, buat suami, buat kita, itu udah dapat 89 mg gitu Ibu ya. Tapi dengan catatan, vitamin C ini harus diasup secara kontinu dan rutin. Kata kuncinya itu, baru dia bisa membangun imunitas kita. Jadi hari ini nggak boleh juga pagi semua dimasukkan, tapi ada tahapan dan besok lagi, besok lagi, besok lagi. Nah itu Ibu ya, jadi mudah ya. Nah berikutnya, begitu juga dengan mikronutrien yang lain. Slide-nya boleh di next. Itu terkait dengan vitamin A dan beta karoten. Ya, vitamin A dan beta karoten itu untuk memelihara sel vital yang terlibat dalam imunitas. Boleh slide-nya? Ya. Nah, ini pun demikian Ibu, kebutuhan kita kan vitamin A itu adalah sekitar 600 sampai 650 retinol equivalent. Dan kita bisa lihat dengan memasukkan wortel dalam menu kita udah dapat kebutuhan itu. Dengan memasukkan ubi merah, kita udah dapat dengan kebutuhan itu. Susu juga, hati juga. Tapi kalau untuk hati, kita harus tahu betul hewan ternaknya berasal dari mana. Karena banyak yang tercemar hari ini dengan berbagai kimia. Tapi Kementerian Peternakan juga sudah sangat waspada terkait ini. Jadi kita juga sudah aman kalau memang didapat dari penyembelihan yang yang sudah resmi gitu ya. Nah, tetapi untuk anak-anak memang kebutuhan vitamin A-nya tinggi. Makanya tadi saya katakan ada program bulan vitamin A. Nah, untuk kita cukup dari makanan Ibu, bayam merah misalnya bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya selain vitamin A ada lagi Ibu. Next. Ini adalah zinc. Zinc itu adalah senyawa esensial yang esensial banget membangun semua enzim, hormon, kinerja, protein dan lain sebagainya. Itu juga dari makanan dapat dengan memasukkan tempe menjadi menu sehari, dengan memasukkan susu dan hasil olahannya sebagai menu sehari kita. Ya, kemudian memasukkan seafood. Seafood itu bukan udang berarti, tapi ikan makanan yang berasal dari laut maksud saya masuk dalam menu kita. Maka zinc kita terpenuhi. Juga tidak perlu menggunakan suplementasi zinc itu tadi. Jadi bisa dilihat bahan-bahannya. Jadi gambar ini sengaja saya tayangkan ibu-ibu untuk memudahkan ibu-ibu mengingat tuh, oh berarti menu apa yang harus ada di rumah saya dalam hari ini. Besok harus apa sehingga tidak ada miss zat gizi yang hilang gitu ya. Nah, kita lanjut lagi untuk zat besi. Nah, khusus ibu-ibu yang punya remaja putri, kalau lagi menstruasi, ini wajib mereka konsumsi Ibu. Nah, kita selagi pandemik juga setiap hari mestinya muncul. Saya selalu katakan kalau remaja putrinya menstruasi, bikinkan bayam merah di sop, pakai kaldu tulang, kemudian dibening begitu aja, tapi pakai kaldu tulang, itu sangat disenangi remaja, Ibu. Dan itu sangat baik untuk membantu pergantian zat besi yang hilang lewat darah menstruasinya mereka, gitu ya. Nah, kita juga begitu, karena teman-teman yang HB-nya rendah itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang saya gambarkan ini tadi. Kalau enggak, kita akan rentan terhadap pelemahan imunitas itu tadi. Nah, ada di daging sapi, ada di hati, di tempe pun zat besinya juga lumayan tinggi gitu Ibu ya. Nah, lanjut lagi. Yang terakhir selain zat besi untuk mikronutrien itu adalah vitamin E. Sekarang banyak yang konsumsi vitamin A dalam bentuk suplementasi, vitamin E dalam suplementasi. Kalau dosisnya rendah, enggak apa-apa. Tapi kalau dosisnya tinggi, pikir-pikir dulu. Karena vitamin E ini, Ibu, ternyata nggak bisa dikeluarkan oleh urin kita, disimpan. Kalau dia banyak terakumulasi. Nah, kalau terakumulasi jadi toksik. Bahkan kemarin jurnal gizi yang update mengatakan ada korelasi antara suplemen vitamin E dosis tinggi dengan kejadian risiko kanker. Jadi bersifat karsinogenik. Padahal
dalam jumlah cukup dia antioksidan, dalam jumlah berlebih kok malah jadi karsinogenik. Nah, itulah makanya di dunia gizi itu kita mengenal gizi seimbang, tidak ada yang kemudian menjadi superfood. Nah, untuk vitamin E memang pada biji bunga matahari itu paling topnya, Ibu. Nah, top yang kedua alpukat. Saya selalu sempatkan di rumah tangga minimal dalam seminggu itu ada 3 kali mendapatkan alpukat orang-orang di rumah kita, karena di situ vitamin E-nya bagus, asam lemak esensialnya juga. Nanti bisa diminum pakai yogurt, kemudian bisa juga pakai madu sedikit, atau dimakan begitu aja juga sangat bagus sekali gitu. Nah, ini adalah makanan-makanan yang perlu kita prioritaskan. Nah, dari semua makanan yang sudah saya katakan tadi, Ibu, inilah teknik pengolahannya. Boleh kita lihat slide berikutnya? Saya katakan selama pandemik ini, mari kita belajar untuk teknik pengolahan yang semula kita nggak sempat, karena memang yang teknik pengolahan di sebelah kiri itu nggak terlalu praktis dibandingkan yang di sebelah kanan. Tapi kalau udah tahu selahnya, Ibu, praktis banget. Ketika misalnya kukus dan pepes, saya pernah bikin ikan kembung, itu saya ulek semua bumbunya, kemudian saya kasih setelah bumbunya saya ulek, kemudian saya taburkan di ikannya kembung yang udah dibersihkan, lalu saya tutup sama bayam, daun bayam saja, lalu saya siramkan lagi bumbunya, saya bungkus sama aluminium foil, terus saya kukus 30 menit. Enak banget, Ibu, enak banget. Nah, itu asam lemak esensialnya dapat, proteinnya nggak ada yang rusak sama sekali, karena kalau suhu tidak di bawah 200 derajat nggak akan ada kerusakan asam amino. Atau kita panggang di oven pakai suhu yang di bawah 180, atau kita rebus pakai air putih atau air kaldu tulang, Bu. Jadi tulang ikan kita rebus, tulang ayam kita ambil filetnya, nanti untuk pengolahan lain tulangnya kita rebus, atau tulang sapi beneran. Nah, itu akan bersifat nanti memberikan kolagen, chondroitin, glukosamin, itu baik sekali untuk kesehatan persendian kita, terutama ibu-ibu yang usianya sudah di atas 45 tahun gitu ya. Nah, anak-anak yang sedang masa pertumbuhan juga. Lalu santan encer baik, Ibu, santan encer nggak salah. Yang nggak benar itu santan yang dipanaskan berulang dan kental, seperti di restoran Padang. Restoran Padang santannya dipanasin berulang, soalnya di situ enaknya. Makanya kita katakan kalau santan dipanaskan berulang itu jadi recreation food aja. Tapi kalau di rumah tangga bikin sekali matang, nah itu baik sekali. Nah, tumis oseng cah, inilah teknik kita di rumah yang kita prioritaskan, Ibu. Yang menggoreng ya sekali-kali, atau sehari satu anggota keluarga dapat makanan yang digoreng 2-3 potong, nggak apa-apa, it's okay. Tapi lebih dari itu jadi pertimbangan, tanda tanya besar untuk resiko kesehatan. Lalu santan kental. Nah, kalau santannya encer seperti lodeh itu nggak apa-apa. Santan kental jadikan hanya 1 kali, atau kemudian seminggu hanya beberapa kali, karena kita anggap sebagai recreation food. Jadi Ibu menggoreng itu hilang zat gizinya. Kemudian terbentuk lemak trans. Nah, lemak trans nggak dikenal tubuh, dianggap sebagai zat kimia yang berbahaya. Nah, kita lihat strategi lain. Ini teknik pengolahan. Saya udah yakin lah ibu-ibu bisa lah, keren banget lah ibu-ibu tuh soal-soal masak udah nggak diragukan lagi. Nah, tentang vitamin D yang saya ceritakan tadi, Bu. Vitamin D mah gampang dapat dari makanan. Makan telur juga dapat vitamin D, minum susu juga dapat vitamin D, mudah banget dapat vitamin D. Tapi pertanyaannya adalah, apakah vitamin D itu udah siap untuk bekerja di tubuh kita? Ternyata tidak, Ibu. Jadi vitamin D ini kalau tidak diaktifasi oleh UV, dia nggak bekerja apa-apa. Padahal vitamin D ini perannya penting banget, Ibu. Jadi itu penelitian mengatakan vitamin D yang aktif pada tubuh seorang manusia itu bisa menstimulasi innate imun bekerja lebih giat, adaptif imun bekerja lebih giat. Jadi dia termasuk imunomodulator, vitamin D ini kedudukannya. Dan yang hebatnya lagi, vitamin D ini juga berperan terhadap memberikan kehidupan pada mikrobiota kita. Lactobacillus, kemudian ada 2 mikrobiota yang topnya banget di usus kita, itu bisa hidup baik ketika mendapatkan vitamin D aktif, Ibu. Dan untuk otak luar biasa juga. Ternyata otak itu bisa menghasilkan serotonin, melatonin untuk jam biologis tubuh kita, itu butuh aktivasi dari vitamin D. Makanya orang yang vitamin D-nya rendah itu gampang marah gitu ya, gampang kesel, gampang sedih, gampang ketawa gitu. Jadi itu ya emosinya sulit mereka kontrol dengan baik. Nah, itu jangan-jangan ada kaitannya dengan defisiensi vitamin D. Nah, terkait sinar matahari, wajib work from home, school from home, semuanya yang kita lakukan di rumah, jangan sampai mengabaikan untuk kesempatan mendapatkan sinar matahari, Ibu, itu wajib. Nah, sekarang banyak kontroversial. Oh, sebelum jam 9 lebih baik. Ada yang mengatakan setelah jam 9.
Nah, saya hanya titip pesan aja, sesungguhnya mau jam berapa saja nggak apa-apa. Yang penting kita berkesempatan untuk berjemur. Nah, angka yang saya tayangkan di slide ini, Ibu, karena inilah penelitian yang di Indonesia yang saya peroleh. Seluruhnya penelitiannya luar punya. Jadi saya pikir kalau luar punya itu kan matahari luar gitu. Kalau matahari kita berarti penelitian di dalam dong. Nah, ini adalah dari medis penelitiannya dokter-dokter yang berkecimpung di bidang alergi kalau nggak salah, Prof. Aru dan teman-temannya itu meneliti ternyata sinar matahari pukul 11 hanya 7-15 menit pada lansia aja dalam 3 minggu bisa menaikkan kadar vitamin D darah. Apalagi kita yang belum lansia gitu loh Bu. Jadi bisa lebih cepat. Dan kalau sudah ada perbaikan nggak perlu setiap hari berjemur. Begitu informasi dari jurnal tersebut. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang gut mikrobiota tadi, Bu. Jadi kalau begitu kan benar-benar penting ya, Ibu ya, ternyata kesehatan pencernaan kita itu harus dibangun karena ternyata itu otak kedua kita gitu, sangat mempengaruhi pada kinerja kita. Nah, ada beberapa pilihan. Kalau kita sering stres, minum antibiotik, kemudian kita kurang tidur, kita olahraganya berkelebihan, atau nggak olahraga sama sekali, nggak pernah kena sinar matahari, saya pastikan mikrobiotanya turun jumlahnya, rendah. Kalau ini kondisinya, maka sebaiknya kita konsumsi probiotik dari luar. Jadi kalau Ibu lihat yang 5 tadi ya Bu ya, misalnya gampang belakangan ini sering stres, kemudian belakangan jam tidurnya nggak benar, belakangan itu minum antibiotik misalnya, terus belakangan juga kurang olahraga atau belakangan olahraganya overtraining gitu. Nah, itu mendingan minum probiotik aja karena kemungkinan itu berkurang. Tapi kalau kita tidak dalam kondisi yang 5 ini, cukup probiotiknya ditingkatkan. Nah, probiotik itu kita dapat dari serat. Jadi semua makanan berserat itu probiotiknya banyak sebagai makanan dari bakteri baik kita. Nah, malah penelitian Ibu, kalau bisa nih positifnya kita naikin 80%, negatifnya 20%, katanya meningkatkan harapan hidup. Walaupun kita tahu umur itu kan sudah ditentukan, tapi usaha ini ada karena penelitiannya ada gitu. Nah, ketika kita memutuskan probiotik, misalnya kita ambil dari yogurt, jangan minum yogurt doang, nggak terjadi simbiotik. Maka kalau kita pilih yogurt, pakai pisang. Yogurt pakai alpukat atau pakai buah yang lain, nggak boleh hanya probiotik aja karena dia harus bersimbiotik dengan prebiotik. Nah, apa keunggulannya Ibu? Kalau probiotik ini banyak, mikrobiota ini banyak, dia akan menghalangi, melapisi usus kita, antigen yang masuk dari saluran cerna nggak akan bisa masuk ke aliran darah kita. Kita makan tahu, siapa yang jamin bebas dari formalin? Ya kan, kalau ada formalinnya nggak masuk ke aliran darah kita karena sudah ditutup sama mikrobiota yang positif. Itulah luar biasanya memperhatikan terkait kesehatan pencernaan ini tadi. Nah, lanjut lagi slide berikutnya. Senang sekali pertanyaannya sudah banyak, bukan karena hadiah ya Ibu ya. Jadi mudah-mudahan karena memang kita ingin diskusi, siap, saya yakin. Nah Ibu, ini di dalam mikrobiota tadi ternyata mikrobiota itu susunannya bisa berubah, Ibu. Atau usus itu bisa inflamasi atau peradangan karena makanan ternyata. Pertama nih Bu, orang-orang yang hobi makan daging merah yang sudah diolah, contohnya Bu, kornet, sosis, kalau sering frekuensi ini, maka susunan mikrobiota kita berubah. Orang yang hobinya manis-manis, terus orang yang mengkonsumsi sweetener berlebihan. Jadi sweetener yang penderita DM mungkin pakai sweetener tapi berlebihan atau salah memilihnya. Itu juga susunannya berubah. Orang yang suka konsumsi lemak jenuh, itu juga berubah susunannya. Jadi 3 zat ini kita kurangi jumlahnya supaya tidak terjadi perubahan pada struktur mikrobiota kita. Nah, lalu ada juga terkait makanan walaupun tidak langsung panahnya Ibu terhadap peradangan pada saluran cerna kita. Ternyata gluten kalau berlebihan peradangan. Nah, anak-anak sekarang Ibu saya kadang-kadang bingung juga. Pagi roti, mie, spaghetti, pasta, makanannya seharian itu semua. Nggak ada ubi, nggak ada singkong, ya, nggak ada sagu misalnya. Semua dari olahan yang ada glutennya. Hati-hati aja karena nanti bisa peradangan. Dan pada beberapa klien saya ketemu Bu gara-gara ini kemudian terjadi permasalahan leaky gut. Gutnya itu agak bocor gitu ya. Itu berhubungan dengan gluten yang terlalu berlebihan. Kemudian garam yang berlebihan secara tidak langsung juga membuat terjadi proses inflamasi. Nah, mari kita lihat satu persatu sehingga kita akan kurangi dosis-dosis pada makanan-makanan ini. Slide. Nah, berikutnya yang pertama saya lihatkan tentang gula. Ini Bu, kalau gula berlebih, kalau ibu-ibu bertanya berapa sih gula itu Bu Rita? Saya katakan, kita tidak pernah membutuhkan gula loh ya.
Yang kita butuhkan karbohidrat, bukan gula. Tapi gula itu bagian untuk memenuhi karbohidrat boleh. Nah, cuman gula yang lebih dari 10% menurut Kemenkes itu 52 gram. Tapi 25% menurut Perkeni itu sekitar 26 gram. Kalau lebih dari itu, ini yang terjadi, Bu. Pertama, dia akan mengikat dengan kolagen, terjadi ikatan glikasi, lalu kemudian vitamin C nggak bisa masuk ke dalam sel kita. Lalu nggak ada yang menghalangi radikal bebas di sel kita. Sel kita akan mudah kena radikal bebas. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua, kalau gulanya berlebih tadi, insulinnya naik. Sering-sering naik akan memicu terjadinya kronik inflamasi. Nah, yang ketiga nih Bu, ternyata gula itu justru digemari oleh mikrobiota yang negatif, mikroorganisme yang negatif. Nah, mikrobiota kita yang positif ini akan melemah kalau kemudian si yang negatifnya menguatkan diri gitu. Nah, tiga inilah yang membuat kita kemudian harus segera melihat atau menghitung kembali berapa asupan gula yang telah kita konsumsi. Jangan sampai berlebih dari 10% atau jangan sampai berlebih dari 5%. Silakan, Ibu mau ambil yang mana? Kalau saya ambil yang 5% karena usianya sudah di atas 45. Nah, mungkin anak-anak bisa ambil yang 10% karena dia masih banyak mengeluarkan energi, tidak seperti orang-orang yang usianya sudah di atas 45 tahun gitu ya. Nah, lanjut berikutnya tentang makanan yang digoreng. Boleh next? Nah, Ibu, makanan yang digoreng lemaknya tinggi karena gini, satu makanan yang digoreng akan masuk minyak yang diserap 5 gram. 5 lebu akan masuk. Tapi kalau kita bakar, bukan bakar, kita kukus nggak dapat tuh minyaknya 5. Ini 5 satu potong doang. Nah, kalau yang digoreng ini pakai tepung, itu 7,5 masuknya Ibu. Kalau tepungnya tebel kayak ayam goreng tepung kan tebel tuh 10 gram. Udah kebayang kalau minyak itu hanya boleh yang jenuh itu di bawah 10% juga atau 24 gram. Kalau gorengan itu kita 5 biji, kita makan gorengan 5 biji, 5 gram, 5 gram, 5 gram, udah 25 gram, berlebih. Jadi berarti sehari nggak boleh konsumsi yang digoreng lebih dari 5 potong. Kalau dia bertepung berarti nggak boleh lebih dari 4 potong. Kalau tepungnya tebal berarti nggak boleh lebih dari 3 potong. Mulai ngitung-ngitung yang digoreng. Sehingga nanti kita pindahkan cara pengolahan yang tidak digoreng. Bersama Ibu, insulin resisten, chronic inflammation, dan satu yang tentang lemak trans Ibu tidak dikenal tubuh. Jadi hati-hati membeli makanan yang digoreng yang di luar rumah karena bisa jadi lemak transnya ada. Kalau di rumah tangga kita mah udah sangat perhatikan minyaknya. Kalau udah hitam ya kita nggak pakai gitu kan. Kalau di luar kan tidak ada yang jamin gitu. Jadi kita harus lebih waspada saja. Tapi sekali dua kali ada apa gitu ya. Kita lanjut lagi tentang garam. Boleh dilanjut next? Ya. Nah, garam juga demikian Ibu, orang yang hobinya makan asin-asin, goreng kentang pakai garam lagi ya. Terus makan apa pakai aneka saus, sambal, tomat, kecap, itu semua garamnya tinggi. Atau makanan fast food yang sering dikonsumsi remaja kita. Maka akan terjadi penghambatan dari fungsi granulosit, salah satu yang sistem pertahanan di tubuh kita. Maka orang-orang yang sedang asin gampang pilek Ibu, gampang flu kalau orang-orang yang suka asin gitu. Jadi ini harus kita kurangi gitu ya. Dok, di mute. Yes, oke. Jalan sendiri dia. Kita lanjut Ibu ya. Jadi yang orang yang sering suka makan asin biasanya gampang flu. Jadi frekuensi flu itu masih kita cek kalau dalam 3 bulan beberapa kali itu kan perlu bertanya ya, imunitas saya lemah berarti. Jadi harus kita modif dari makanan. Kita lanjut berikutnya tentang rempah. Ibu, hari ini rempah begitu menjadi viral gitu ya. Dulu enggak. Dulu tidak perlu jadi viral karena ternyata makanan kita zaman dulu itu rempahnya banyak banget. Saya ingat banget kalau nenek saya, Ibu kebetulan saya dari Padang, bikin rendang, itu saya kalau makan rendang ketemu Bu satu gumpalan rempah itu serai, daun salam tuh diikat satu gini. Sekarang kalau saya beli rendang nggak ketemu lagi karena ternyata banyak yang menggunakan bumbu sudah jadi gitu. Jadi nggak lagi ngulek-ngulek, nggak lagi ketok-ketok gitu ya. Nah, apa yang ada pada rempah? Ada fitokimia, Ibu. Nah, fitokimia pada rempah ini ternyata dia bersifat antiinflamasi. Kan kita gampang banget inflamasi. Gula berlebih aja inflamasi. Marah-marah inflamasi. Stres inflamasi. Kurang tidur inflamasi. Karena itu bentuk respon alami dari tubuh supaya imunitasnya menjadi lebih waspada. Oh, ini bakal ada serangan, waspada kan gitu. Kalau sering jadi kronis. Nah, kalau kronis itu membahayakan imunitas, sebalik yang terjadi. Nah,
Akhirnya kemudian saya tawarkan, karena situasi pengolahan makanan tidak lagi banyak rempahnya, kita bikin olahan rempah. Nah ini adalah resep-resep rempah yang sudah saya kembangkan, Ibu, yang nggak pakai gula sama sekali. Tapi di lapangan banyak teman-teman yang memasukkan gula merah gitu. Dengan, kalau saya katakan kalau masukkan gula merah nggak apa-apa, tapi ingat nggak boleh lebih dari 7%. Jadi kalau 1 gelas air rempah, ya gula arennya nggak boleh lebih dari 1 sendok makan datar. Ya, karena dia 7% itu sekitar 13 gram gitu. Jadi nggak boleh. Kalau lebih dari itu dia efeknya sebagai gula. Nah, itu tadi nanti mempengaruhi kinerja gambar yang saya sebelumnya gitu kan. Nah, Ibu ada lagi yang mengatakan, oh gula merah itu bagus untuk daya tahan. Tidak benar, itu hoax. Ya benar gula merah itu indeks glikemia lebih rendah, kemudian ada kalium, tapi bukan berarti dengan adanya mineral kemudian dia menyamarkan peran dari gula yang berlebih. Jadi tidak demikian. Jadi kalau saya sarankan pakailah gula merah secukupnya. Nah, bolehkah konsumsi rempah ini? Boleh 1 kali sehari, itu bagus banget. Nggak dikonsumsi nggak apa-apa, masukkan ke dalam masakan kita. Dan jangan dibalik bahwa dia adalah obat untuk virus corona. Bukan, tapi dia adalah bagian dari mekanisme pertahanan kita. Kesimpulannya, Ibu, slide berikutnya. Hari ini mari kita berlomba-lomba di rumah tangga mencoba memodifikasi. Sebelah kiri ini favorit sebelum pandemi, Ibu. Jadi pecel ayam, pecel lele, kemudian pakai air jeruk, ini favorit banget ini di sebelum pandemi. Kalau pandemi jangan coba-coba makan ini. Kenapa demikian? Karena Ibu ini banyak yang akan membuat inflamasi di tubuh kita. Coba kita ganti ke sebelah kanan. Yang ajaibnya Ibu, sebelah kiri kan 1000 kalori ya. Ketika kita modif ke kanan 350 kilokalori cuman. Karena nasinya kita paruh. Buat apa nasi banyak-banyak? Nanti snacknya pakai ubi merah aja kan gitu. Nah, ikannya tuh ayam yang digoreng kita jadikan ayam pepes atau ikan pepes. Udah jauh banget kalorinya berubah, nggak ada lemak trans. Tahunya daripada tahu goreng gitu kita pepes atau tempenya nanti kita ungkep, kemudian setelah diungkep digarang-garang aja, dipansir di atas teflon, nggak perlu pakai minyak banyak. Itu juga enak banget gitu. Nah, semula seladanya garnish hiasan kita pakai jadi 1 mangkok, 1 piring besar jadi cah kangkung. Minyaknya dikit aja, setengah sendok teh per porsi. Ya, daripada jeruk yang dihancurkan gitu nggak ada vitaminnya lagi, mendingan pepaya kita potong-potong, banyak vitaminnya, antioksidan, beta karoten dan lain sebagainya. Dengan mengkonsumsi sebelah kanan, Ibu, kalorinya sedikit, kenyangnya mah sama. Mungkin puasnya yang berbeda, karena orang tertentu yang hobi makan gorengan, itu kalau makan nggak gorengan ada yang kurang di lidahnya. Kalau itu mah tinggal diomongin ke badan. Tenang ya, nggak apa-apa, nggak usah dipikir. Terus diomongin, karena kadang-kadang pemikiran kita dengan keinginan sehat kita tuh kadang ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang mesti diselaraskan antara komunikasi, pikiran, jiwa, dan hati kita. Jadi itu satu setting, Ibu ya. Nah, lanjut berikutnya adalah tentang suplementasi. Nah, ini slide terakhir Ibu ya, slide. Nah, suplementasi begini. Ini viral banget tentang suplementasi. Saya cuma mengingatkan, suplemen bukanlah pengobatan. Suplemen itu pelengkap kalau memang zat gizi kita kurang, karena hasil penelitian menjelaskan orang yang defisiensi vitamin C, defisiensi vitamin D, defisiensi zinc memang rentan terkena infeksi pernafasan. Jadi dia nggak boleh defisiensi. Kalau dia defisiensi, minumlah suplemen untuk pelengkap. Tapi setelah itu jangan dilanjutkan lagi karena dosisnya tinggi. Mari kita peroleh dari makanan. Jadi konsumsi suplemen adalah saat dibutuhkan. Dan tidak pernah ada penelitian sampai hari ini yang mengatakan bahwa suplementasi dosis tinggi akan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Tidak. Dia tidak meningkatkan imunitas, tapi dia melengkapi makanan yang kalau kita kekurangan imunitas kita melemah. Jadi kita nggak boleh kurang gitu, Ibu. Bahkan di jurnal diperkuat, kalau vitamin C dosis tinggi masuk terus, risiko batu ginjal. Vitamin E dosis tinggi masuk terus, risiko kanker gitu ya. Kecuali orang itu dalam kondisi terinfeksi. Nah, kalau dalam kondisi terinfeksi memang akan mengalami perubahan kadar vitamin C dalam tubuhnya dan itu memang harus menggunakan suplementasi. Baik, slide terakhir, slide berikutnya. Ya, boleh di next. Nah, Ibu, itulah saya, itulah materinya dan inilah saya sehari-hari bekerja di 4 tempat dan hari ini kita banyak menerima klien layanan online karena pada masa pandemi. Dan ini adalah ruangan kerja saya, Ibu, makanya nggak pakai virtual background karena kotak-kotak di belakang, jadi nggak bisa pakai virtual background. Ya, kita lanjut lagi. Slide.
Ya, ini karya buku saya Ibu ya, ada 36 buku yang sudah saya tulis, dan buku yang ke-36 itu judulnya Gaya Hidup Antivirus yang terbit bulan Maret oleh Gramedia dalam bentuk e-book, dan bulan Agustus kemarin sudah dalam bentuk cetak, ada di Gramedia, bisa diperoleh. Baik Ibu semua, kira-kira demikian paparan saya, dan selanjutnya, oh ya ini sebelah kiri banyak sekali paket dari Ibu-Ibu via Diva ya, Ibu Ita, makasih banyak, panitia makasih banyak, ini banyak banget, luar biasa. Baik, saya kembalikan ke Dokter Dika. ya, Dokter Dika. Silakan Dokter Dika. Baik, luar biasa Ibu Rita, pemaparannya membuat kita menjadi lebih dapat banyak sekali masukan ya untuk ibu-ibu terutama di rumah, bagaimana sih mengolah makanan dan memilih makanan supaya kita bisa tetap fit dan tetap sehat selama masa pandemi dan masa bukan pandemi juga ya. Jadi tetap segar dan tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Baik, Ibu Rita, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin saya akan pilih ya beberapa pertanyaan yang mungkin cukup baik dan dan bisa kita share bersama-sama ke ibu-ibu yang lain. Pertanyaan pertama adalah dari ini dari Bu Ita dulu nih, kayaknya juga menyuarakan hati banyak ibu-ibu lainnya. Jadi, Bu Ita itu bertanya katanya ya, pertanyaannya, mengapa kebanyakan berat badan para wanita paruh baya agak sulit turun malah cenderung mudah naik? Terima kasih, mohon jawabannya ya, ditunggu ibu-ibu seluruh Indonesia katanya. Waduh, padahal kalau saya lihat Bu Ita ini masih sangat segar, cantik, dan saya nggak mengira Ibu Ita sudah paruh baya ya. Saya pikir masih di kalangan remaja Bu Ita. Oke, mau dijawab satu-satu dulu atau mau kita kumpulkan dulu Bu Rita? Boleh, terserah Dokter Andika, mana baiknya aja. Saya ngikut aja. Kita jawab satu-satu aja ya Bu Siap, Ita ya. siap. Oke Dok, makasih. Nah Ibu, baik. Tentang kenapa berat badan paruh baya itu sulit turun. Jadi ceritanya gini Ibu, di dalam fase pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kita, itu pada usia 45 itu memang terjadi, jadi gini, mulai usia 20 tahun katanya mulai terjadi proses degenerasi atau penuaan yang berlangsung 1% per tahun. Seperti itu penelitiannya. Dan usia 45 itu sudah menunjukkan ada perubahan, tapi belum berbentuk kepada manifestasi klinis. Nah, itu disebut sebagai penuaan tahap 1 atau penuaan awal. Nah, kemudian ada tahapan kedua, itu medium, tengah-tengah, itu sudah masuk ke lansia di usia 60. Dan kemudian 70 itu lansia lanjut. Nah, itu ada 3 tahapan memang. Nah, ternyata perubahan yang mulai terjadi pada usia 45 itu adalah di mana tubuh itu mulai mudah untuk merubah makanan, zat-zat yang tidak digunakan menjadi lemak bawah kulit. Jadi sel itu lebih mudah menerima tumpukan lemak pada usia 45 tadi. Jadi ketidakmampuan dia membakar lemak tadi. Nah, diikuti juga dengan pada usia 45 itu orang-orang yang tidak aktif berolahraga, massa ototnya menurun. Padahal kita tahu otot itu adalah alat utama yang aktif di dalam memecah lemak atau dalam proses metabolisme energi. Nah, ini turun pada usia 45 tadi. Inilah yang kemudian menyebabkan dengan pola makan yang sama, pada usia 45 itu mulai orang-orang kemudian mengalami proses percepatan penumpukan lemak. Dan kemudian kalau dia diet sulit dibakarnya karena massa ototnya tidak lagi tersedia banyak. Itu yang terjadi. Tetapi semua ini bisa kita hindari Ibu. Dengan cara apa? Ketika sebelum usia 45 itu kita sudah menakar makanan dan kemudian sudah aktif melakukan gerakan exercise, maka usia 45 bisa dilewati dengan cara yang baik gitu ya. Nah, kalau sebelum itu tidak. Nah, tetapi yang saya agak khawatirnya, bukan khawatir, yang agak pedulinya adalah ternyata orang-orang kita yang perempuan itu tidak usia 45 terjadinya. Banyak usia 36 itu sudah mengalami penurunan kemampuan tubuh bakar lemak atau kita sebut sebagai istilah penurunan basal metabolisme terlalu cepat.
Kenapa mereka terlalu cepat penurunan basal metabolismenya? Jawabannya adalah karena isi piringnya dominan karbo, Ibu. Jadi kalau karbo itu tidak membutuhkan energi yang banyak untuk memecahnya. Jadi banyak orang-orang kita itu makannya nasi, lauknya kentang balado, sayurnya mie rebus. Nah, itu kan karbo semua gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan kemudian kemampuan membakar lemaknya rendah. Tapi kalau kita dari awal sudah membuat karbo itu secukupnya, protein rendah lemak yang paling dominan, itu kemampuan tubuh bakar lemak tinggi dan itu bisa terpelihara sampai usia 45. Jadi saya sangat paham kalau ada usia 45 kemudian orang lebih gemuk dari sebelumnya, saya paham. Tapi kalau sebelum 45 udah gemuk dari sebelumnya, pasti ada apa-apanya dengan pola makannya dan gaya hidupnya. Nah, begitu Ibu. Terima kasih. Kembali ke Dr. Andika. Baik. Nah, ini menarik ya, Ibu Dr. Rita. Jadi tentang makanan yang isi karbo tuh saya sering kali kalau dapat nasi kotak tuh begitu tuh. Nasi kemudian perkedel jagung, udah gitu sambal goreng kentang. Jadi saya pikir, aduh ini kok karbo lagi semuanya digoreng-goreng gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Haryanti. Pertanyaan pertamanya saya rasa sudah tadi dijawab dalam presentasinya Ibu Dr. Rita. Jadi saya bacakan pertanyaan keduanya. Jadi katanya seringkali saat kita akan mengkonsumsi makanan diperlukan pemanasan kembali, Bu Rita. Apakah ada aturan atau prosedur pemanasan makanan sehingga nilai nutrisi tidak mengalami kerusakan selama proses pemanasan? Karena kan memang kalau makan makanan dingin juga kita kurang nyaman mungkin ya gitu ya Bu Rita ya. Nah ini mungkin ada tanggapan dari Ibu Dr. Rita. Oke, baik. Simpel saja jawabannya, Ibu. Pemanasan berulang yang tidak merusak zat gizi adalah apabila dilakukan di bawah suhu 80 derajat atau paling stabil adalah pada suhu 60 derajat. Jadi kalau kita memanaskan makanan dengan menggoreng kembali, itu rusak zat gizinya. Kalau kita memanaskan makanan sampai mendidih, itu rusak zat gizinya. Jadi nggak boleh sampai mendidih. Hanya sampai suhu 60. Bisa di microwave dengan disetting suhu 60 derajat atau maksimal 80, atau bisa di kompor tapi tidak perlu menunggu sampai titik didih. Tapi kalau pakai proses penggorengan jelas tidak dibenarkan. Jadi ikan yang nggak habis kemarin malam nggak boleh digoreng. Lebih baik Ibu panaskan di microwave aja atau dikukus kembali saja walaupun dia sebelumnya digoreng, ya berikutnya dikukus saja supaya tidak kehilangan zat gizi. Demikian ya Ibu ya. Kembali ke Dr. Andika. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rita. Kemudian ada ini dari Ibu Khoiriyah Fiadifa. Saya Khoiriyah dari Fiadifa KFA Jakarta 1. Saya ingin bertanya, anak saya usia 3 tahun. Anak saya ini tidak lagi mau minum susu dan sudah dicoba termasuk susu yang dari bayi juga nggak mau katanya. Makan nasi juga nggak mau, hanya mau makanan yang bukan nasi seperti sayur, bakso, mie. Wah ini senang jajan kayaknya. Apakah nilai gizinya bisa terpenuhi jika dia tidak minum susu dan makan nasi katanya begitu, Bu Rita. Oke, yang terakhir saya jawab Ibu, apakah gizinya akan terpenuhi kalau dia tidak minum susu? Biasanya penelitian kami mengatakan kalau anak balita tidak minum susu, dia sulit memenuhi kebutuhan kalsiumnya dia. Karena kalsium pada anak balita itu bisa mencapai 400 bahkan 600 mg Ibu. Sementara kandungan dari makanan lain tidak ada yang tinggi. Jadi kalau kita hitung-hitung nih Bu, selain dari susu, kandungan makanan yang mengandung kalsium itu adalah pada ikan yang dimakan dengan tulangnya. Nah, anak-anak kan jarang kita kasih ikan teri basah gitu ya. Jarang kita kasih kemudian bandeng presto yang dimakan pakai tulangnya. Kalau nggak dimakan pakai tulangnya, dia nggak mengandung kalsium. Jadi udah pasti nggak dapet tuh. Yang kedua, kalsium itu ada pada tempe, Ibu. Tapi ketika tempenya kita goreng, nggak kita ungkep, nggak direbus, nggak dikukus, maka kalsiumnya juga hilang. Pasti anak nggak dapat. Nah, kemudian yang ketiga, sumber kalsium itu brokoli. Nah, anak-anak juga nggak bisa menghabiskan 100 gram brokoli. Jadi nggak dapat. Jadi biasanya kalau nggak pakai susu, pasti anak-anak kemungkinan defisiensi kalsium. Tapi nanti kita assess lebih lanjut, Ibu. Nah, oleh karena itu kalau dia nggak mau minum susu, mestinya kita akali dengan cara yang lain. Misalnya keju adalah hasil olahan susu, jadi kalsiumnya tinggi. Apa dia makanan jajanan yang dia suka atau makanan olahan kita yang dia suka? Misalnya dia senang banget nasi gorengnya buatan mamahnya gitu. Nggak ada salahnya sebelum Ibu sajikan, Ibu parutkan keju di atasnya gitu. Kalau dia nggak mau lihat, taruh di tengah-tengahnya. Nggak akan berubah rasa bermakna gitu. Atau dia senangnya misalnya ayam pakai teriyaki yang pakai saus gitu ya. Nah, itu bisa juga kita masukkan di situ beberapa potongan keju yang dia nggak bisa lihat gitu. Atau kita bermain di yogurt Ibu, misalnya dia senang jus alpukat buatan mamahnya, masukkan 2 sendok yogurt ke dalam jus alpukat tadi, itu cara mensiasatinya. Nah yang kedua,
Apakah anak akan kekurangan gizi kalau nggak makan nasi? Enggak jawabannya. Nasi itu kandungannya karbohidrat utamanya. Dan karbohidrat itu banyak ditemukan pada makanan lain. Jadi anak nggak makan nasi nggak apa-apa, asal makan karbohidrat. Misalnya masih ada kentang yang dia makan, masih ada tahu tempe yang dia makan, itu karbohidrat juga ada di dalam. Masih ada olahan-olahan dari tepung yang dia makan, misalnya tepung beras, cemilan dari tepung beras, misalnya roti, dia makan atau pasta, maka dia nggak akan kekurangan karbohidrat gitu. Ibu, untuk memastikan apakah anak ibu itu gizinya seimbang, maka pastikan berat badannya mencapai usianya. Jadi sesuai menurut usianya. Jadi ibu harus pantau betul berat badannya itu tadi. Kalau berat badannya itu rendah, ibu harus pantau tinggi badannya. Khawatirnya nanti ke arah stunting dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu dicek. Nah, kalau ibu ingin lihat keseimbangan gizinya terkait dengan zat mikronutrien, kalau itu kan zat makro, Bu, keseimbangan energi dengan timbangan dan dengan tinggi badan. Tapi kalau keseimbangan mikro ya cek HB-nya kan gitu. Itu baru kita lihat apakah dia kekurangan zat besi atau protein. Nah, begitu ya Ibu ya. Oke, kembali ke Dokter Andika. Ya. Iya, luar biasa. Jadi perlu ketelitian dari ibu-ibu untuk memilih strategi ya, Dokter Rita Ya, ya. Jadi betul. bahwa ketika anak tidak mau minum susu ya artinya kita harus mencarikan bahan-bahan lain yang memiliki Kandungan turunan dari kalsium. susu bisa digunakan atau susu itu juga kita olah dalam bentuk makanan lain yang tidak bentuk susu yang mungkin masih bisa dikonsumsi oleh anak kita gitu ya, Bu Iya. Rita ya. Oke. Kemudian ada juga dari Ibu Heni, ini cukup menarik nih Ibu Rita. Jadi pertanyaannya Ibu Heni Bekasi, katanya apakah ada efek samping yang dapat ditimbulkan apabila mengkonsumsi protein hewani saja dalam jangka panjang tanpa diimbangi makan karbohidrat dan sayuran? Vitamin hanya didapat dari buah dan susu saja. Oh, ini Ibu kayaknya lagi ikut diet macan ini ya. Oke, silakan Ibu Iya. Rita ditanggapi boleh, Bu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andika. Tadi saya baca di chat, banyak yang banget saya mau tanyakan Ibu, gimana cara bertanya untuk selanjutnya. Nah, Ibu, saya kebetulan aktif di media sosial di IG saya, itu semua pertanyaan yang masuk di kolom chat itu akan saya jawab, Ibu. Jadi boleh kalau memang banyak hal yang nggak bisa ditanyakan di sini, boleh lewat IG saya, @ritaramajulis. Oke, baik. Tentang diet tadi. Jadi gini, Bu, protein itu kan memang ada dua ya, protein hewani, lalu protein nabati. Kenapa disebut sebagai gizi seimbang? Karena dua protein ini punya keunggulan beda-beda, Ibu. Jadi misalnya protein hewani keunggulannya memang asam aminonya paling komplit susunannya. Jadi kalau kita makan itu dia lebih mudah untuk diserap di tubuh kita. Itu keunggulan yang kita dapat. Tapi kalau itu saja yang kita makan, dia mengandung kolesterol, Ibu. Nah, kolesterol pada satu potong hewani aja tuh satu takar saji rumah tangga 70 mg. Padahal kita nggak boleh memasukkan kolesterol lebih dari 300 mg. Jadi kalau sehari kebutuhan protein kita ada 5, lalu 5-5-nya ini kita ambil dari protein hewani, ikan, ayam, daging, telur, kemudian susu. Misalnya itu kan hewani semua. Nah, ini kalau 7 mg 71 kali 5 350 mg. Udah berlebih kolesterol kita. Protein kita tercukupi tapi efeknya kolesterol kita berlebih. Lalu yang kedua, seluruh protein hewani ini pasti metaboliknya itu menghasilkan sisa asam. Jadi pH darah kita sempat turun kalau dia masuk, walaupun nanti paru-paru gemeterin lagi, ginjal ngebenerin lagi, tapi sempat drop pH kita waktu itu. Di penelitian mengatakan kalau sering ngebikin pH tubuh kita selalu asam walaupun ada organ yang membenarkan lagi, itu kita lebih mudah untuk terserang penyakit infeksi. Nah, itu kelemahannya kalau kita ngambil dari protein hewani saja. Nah, nabati Ibu, di sini ada keunggulan bagus. Di protein nabati itu keunggulannya adalah dia mengandung serat, mengandung fitokimia. Jadi kalau kita ambil sebagian dan dia tidak mengandung kolesterol. Jadi nabati sama sekali tidak mengandung kolesterol. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh minyaknya bagus, no kolesterol. Ya iyalah minyak no kolesterol kan nabati. Kita dibodoh-bodohi nama iklannya Bu ya. Jadi emang jelas nggak akan ada kolesterol minyak-minyak nabati itu. Karena kolesterol hanya pada jaringan hewan.
Nah, kemudian kalau dari protein nabati, kita dapat proteinnya, tapi kadang-kadang tidak sesempurna hewani. Tapi kita dapat fitokimia sebagai antioksidan, kita dapat serat sebagai metabolisme energi dalam reaksi kimia tubuh kita. Jadi banyak keunggulan yang kita dapat. Nah, kalau kita ambil hewani 3, nabati 2, maka nggak akan ada kelebihan kolesterol. Tapi kita dapat serat, kita dapat fitokimia. Itulah perlunya ragam ini tadi, Ibu. Kalau ada orang bertanya, gimana kalau nabati semua? Ya bagus kalau usianya sudah di atas 45, karena metabolisme kolesterolnya udah berganti, tapi mungkin nggak semua yang suka gitu ya. Tapi kalau anak-anak mungkin butuh kombinasi ini. Nah, gitu Ibu ya. Nah, kalau tadi Ibu berikan makanannya penuh dengan protein tadi, sesungguhnya itu sesuatu keadaan tidak seimbang, Ibu. Jadi protein itu pun nggak boleh berlebihan masuk ke tubuh kita. Nanti kita bisa dehidrasi, kemudian bisa bermasalah di ginjal kita, juga bisa bermasalah di kegemukan juga. Jadi ya kembalilah ke gizi seimbang. Nah demikian Bu ya, kembali ke Dokter Andika. Siap. Iya. Ini poin yang penting sekali ya. Jadi ibu-ibu harus diingat tentang keseimbangan nutrisi ya kita ya, bahwa kita tidak bisa hanya menggunakan satu jenis zat gizi, tapi tadi seperti Bu Rita paparkan dalam presentasinya ada beberapa zat gizi yang semuanya harus dipenuhi gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan kedua dan ketiganya saya rasa sudah pernah dijawab oleh Ibu Rita. Nah, ini pertanyaan pertamanya yang saya akan tanyakan. Makanan apa yang harus dihindari, terutama untuk anak-anak pada musim pancaroba, katanya Bu Rita. Dari musim panas ke musim dingin. Nah, ini katanya mungkin terkait dengan banyak yang suka pada pilek, mungkin ya kalau musim pancaroba. Nah, bagaimana Bu Rita? Iya, terima kasih Dokter Andika. Ibu terima kasih pertanyaannya. Ya betul Ibu, masa pancaroba itu masa di mana mikroorganisme itu sangat subur bertumbuhnya. Jadi itu memang lingkungan pancaroba itu lingkungan yang paling cocok untuk pertumbuhan virus dan bakteri. Makanya pada masa pancaroba banyak anak-anak yang terserang sakit karena komunitas si virus atau mikroorganisme itu emang meningkat pada situasi pancaroba. Nah, apa yang harus diberikan pada anak? Sebenarnya lebih kurang apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah Ibu harus berikan ekstra protein pada masa pancaroba. Jadi anak harus didapatkan cemilannya itu ada ekstra protein di dalamnya, ya. Karena untuk meningkatkan antibodinya bekerja itu tadi. Misalnya sebelumnya dia cemilan roti pakai selai misalnya, kan nggak ada salahnya Ibu rotinya diisi kacang atau Ibu bikin bubur kacang hijau atau kacang hijau diisikan pada bakpaunya misalnya. Itu kan cara untuk menambahkan proteinnya itu tadi. Nah, yang kedua yang nggak boleh mereka konsumsi adalah semua yang manis-manis berlebihan. Kan anak-anak senang martabak, donat gitu. Kalau pancaroba itu bukan pilihan snack yang baik karena itu akan melemahkan imunitas mereka gitu. Dan yang ketiga lagi, mereka harus mengkonsumsi suhu makanan dan minuman itu yang hangat. Jadi nggak boleh suhu ekstrim dingin karena mudah sekali menstimulasi pernafasan mereka, menggerus, mengiritasi pada masa pancaroba. Tapi kalau pada masa biasa sih dia nggak terlalu begitu karena tidak banyak serangan virus bakteri di sekitarnya dia. Nah, yang keempat itu mereka harus tetap mendapatkan panas seperti jemuran matahari itu mereka masih dikondisikan pada masa. Tapi pancaroba sering matahari itu nggak ada, sehingga mereka harus bersih dalam kondisi pakaian, bermain, semua itu harus dibuat situasi bersih gitu supaya tidak pencemaran itu tidak banyak. Nah, terakhir jam tidurnya dicek Ibu. Jadi masa pancaroba anak harus mendapatkan istirahat lebih cukup. Nggak boleh lebih beraktivitas tanpa pemulihan tubuh karena itu akan membuat juga mereka mudah untuk terkena penyakit. Nah, kira-kira itu 5 tips untuk anak di masa pancaroba. Demikian ya. Kembali ke Dokter Andika. Ya. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Bu dipahami bahwa tips-tipsnya juga tadi bukan hanya nutrisinya saja ya, tapi termasuk kebersihannya dan lain-lain sebagainya, bahwa itu adalah satu hal yang saling berkorelasi gitu ya. Nah, kemudian ini juga menarik nih dari pertanyaan dari Ibu Nyimas dari INAF, katanya mau tanya bagaimana tips menyimpan buah dan sayur agar selalu terjaga kandungan nutrisinya karena sejak pandemi belanja sekaligus agak banyak karena menghindar ya karena sekarang kita jarang mau keluar rumah gitu ya. Jadi mungkin sekaligus banyak dan kemudian mungkin juga pas kebetulan buah dan sayurnya lagi diskon ini ya, jadi diborong sekaligus. Boleh silakan Ibu Rita ditanggapi. Oke, terima kasih Dokter Andika. Terima kasih Ibu yang bertanya. Saya mulai dari sayur dulu. Emang selama pandemi kita belanjanya 1 kali seminggu gitu ya, karena kita nggak mau banyak-banyak keluar rumah. Nah, sayur itu Ibu pahami, sayur itu ada banyak jenisnya. Ada sayur umbi-umbian, itu lebih tahan lama itu. Ada sayur buah,
Umbi-umbian itu misalnya wortel, Ibu, beet itu sayur umbi-umbian. Kemudian sayur buah misalnya kayak labu siam, kayak tomat itu sayur buah, kayak terong itu sayur buah. Nah, itu juga lebih tahan lama. Terus ada sayur kacang-kacangan, kacang panjang misalnya itu juga masih tahan lama. Nah, baru ada sayur daun-daunan, Ibu. Daun tuh misalnya kangkung, bayam. Nah, ini agak ketahanannya lebih pendek gitu. Nah, jadi waktu kita belanja mingguan, semua ini kita beli, Ibu. Jadi semua ini kita beli yang daunan, kita juga beli yang kacangan, kita yang beli yang buah, kita beli yang umbi-umbian. Nah, nanti waktu di kulkas, kita tutup di kulkas itu kan harus kita lapisi, kita bersihkan, terus kita lapisi dengan ini Bu, dengan koran. Kalau dia punya akar seperti bayam, nggak usah dibersihin, akarnya nggak boleh dipotong, biarkan pakai akar itu, kemudian ditutup pakai koran. Nah, ditumpuknya itu dari yang akan kita pakai pertama. Tentu saja yang ditumpuk paling bawah adalah yang akan dipakai yang tahan lama. Jadi umbi-umbian paling bawah, kemudian buah, kemudian kacang, kemudian daun. Jadi selama pandemik memang akan muncul, Bu. Senin Selasa pasti sayurnya daun-daunan. Rabu Kamis pasti sayurnya itu yang buah-buahan, terong keluar gitu ya, kacang keluar. Nanti akhir pekan keluar tuh yang umbi-umbian kayak labu siam, kayak wortel keluar, beet keluar gitu ya, bunga kol. Nah, itu juga lebih tahan lama itu keluar. Jadi kita di gizi suka bilang gini, kalau kita bertamu ke rumah si A hari Kamis pasti nih sayurnya pasti yang kacangan keluar nih. Kalau hari Senin pasti yang daun-daunan. Karena memang petunjuk gizi begitu. Jadi dimulai dari yang mudah rusak dulu diolah di rumah. Jadi nggak perlu belanja setiap hari. Nah, kalau buah-buahan malah lebih aman, Ibu. Jadi kalau buah-buahan yang pakai kulit seminggu tahan lama apapun itu dan boleh ditaruh di suhu ruang tapi nggak boleh kena sinar yang langsung. Jadi misalnya suhu ruang di kamar kita ada ventilasi yang langsung cahaya matahari masuk. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia harus tertutup dari sinar matahari. Tapi tidak perlu di kulkas kalau kulkasnya penuh. Seperti misalnya apel, itu tahan seminggu Ibu asal dia diletakkan di suhu yang sejuk. Jadi kalau misalnya kita di dapur ada AC, AC-nya di sana, ke sini anginnya, maka disitulah buah kita letakkan. Nah, kemudian bisa ventilasi di sana, ventilasinya ke sinarnya ke sini, berarti harus jauh dari sana letak buah kita. Nah, itu malah lebih gampang dan buah itu juga ada berkulit kecuali buahnya kalau udah kita potong itu kan berarti nggak ada yang pelindungnya lagi. Nah, itu baru yang kita kemas dengan baik taruh di kulkas. Misalnya pepaya satu buah tapi kemudian kita potong separuh dulu, separuh belum kita makan. Nah, ini harus dibersihkan dan dimasukkan ke kulkas. Nggak apa-apa dipotong Ibu, tapi taruh dalam kontainer yang kedap udara. Jadi masuk kulkas nanti tinggal diambil hari berikutnya. Cuman saya selalu katakan kalau melon, semangka, pepaya, belinya jangan ukuran besar-besar jumbo gitu Ibu. Jadi banyak rusaknya nanti. Beli yang mungil-mungil aja. Pepaya mungil, jadi hanya 2 hari penyimpanan. Melon mungil, hanya berapa hari penyimpanan. Jadi nggak usah yang jumbo-jumbo banget gitu. Nah, itu untuk cara strategi lah supaya kita nggak boros karena kerusakan makanan tadi. Demikian, Dr. Andika. Saya setuju tuh Bu Rita dengan makanan yang mungil-mungil. Biasanya ibu-ibu tuh kalau beli makanan tuh senangnya yang jumbo-jumbo gitu karena mungkin terlihat lebih kualitasnya lebih bagus gitu mungkin ya karena yang besar-besar. Padahal yang mungil-mungil juga sekarang banyak yang rasa dan kualitasnya juga sebenarnya bagus-bagus aja ya Bu Rita ya. Oke, ini juga pertanyaan yang cukup baik ini dan mewakili juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di bawah. Saya lihat dari Ibu Suhaini NST KFA Palu. Wah, jauh nih dari Sulawesi ya. Palu, ya ampun Iya. Ibu. Katanya apakah cara memasak dengan presto masih sehat? Di bawah juga ada pertanyaan tadi saya lihat tentang penggunaan slow cooker untuk membuat kaldu. Jadi mungkin kurang lebih tekniknya hampir mirip nih Bu dengan penggunaan panas gitu ya. Atau malah dapat merusak kandungan gizi karena pemanasan yang terlalu tinggi. Nah, bagaimana nih Bu? Iya. Oke, terima kasih Dr. Andika, terima kasih Ibu. Betul Ibu, jadi teknologi di peralatan masak itu juga berkembang banget sekarang. Bagaimana mereka mencoba untuk masakan itu jadi praktis, untuk panas itu terhalang jadi langsung kena ke bahan gitu. Itu udah banyak teknologi canggih lah dalam peralatan masak. Tapi prinsip yang kita gunakan seperti ini Ibu. Pokoknya makanan kita itu akan rusak kalau terkena suhu yang tinggi secara langsung. Makanya kenapa alat masak itu kan macam-macam ya Bu ya. Alat masak itu ada yang aluminium, ada yang teflon, ada yang gabungan titanium gitu. Nah, titanium itu kan mahal banget. Tapi kalau kita pelajari memang titanium dia tidak langsung menghantarkan panas ke si bahannya. Jadi berarti kan bahan itu tidak kena panas langsung. Nah, jadi kalau dia kena panas langsung yang tinggi itu memang akan merusak zat gizinya.
seperti slow cooker itu dia akan mencoba memberikan panas sedikit, tapi terpaksa kita agak lama mengolahnya. Karena apa? Karena panasnya sedikit tidak cepat mematangkan makanan. Tapi ini kan menyelamatkan zat gizinya. Nah, namun kalau slow juicer, kemudian slow cooker untuk kaldu, itu setelah kita lihat zat gizi dari bahan masakannya, itu nggak berbeda bermakna banget. Karena kehilangan zat gizi itu kan lebih kepada protein dengan mikronutrien seperti vitamin yang teroksigenisasi gitu, kayak misal vitamin C yang gampang teroksigenisasi. Jadi saya pikir kalau terlalu harga alatnya terlalu jomplang banget, misalnya kalau slow cookernya 2 juta, kalau yang biasa 500 itu kan jauh banget. Tapi kan hasilnya nggak terlalu berbeda. Nah, lebih baik Ibu ya boleh pilih salah satu sesuai aja. Jadi nggak perlu harus memaksakan harus yang alat mahal itu tadi. Nah, gitu aja. Jadi kita sekarang ini kata kuncinya atau pesan dari ahli gizi itu adalah bagaimana kita mengutamakan proses pemasakan yang tidak menggunakan suhu yang tinggi dan tidak berlama-lama. Nah, itulah prinsip 2 hal dalam proses pemasakan untuk menyelamatkan zat gizi dari makanan. Demikian Ibu ya. Demikian Dr. Andika. Baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mendekati akhir. Saya pilihkan satu pertanyaan ini Bu Rita. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti Bu Rita tadi sudah bilang akan dijawab di IG-nya Bu Rita. Jadi ibu-ibu jangan lupa untuk follow IG-nya Ibu Rita Ramayulis @Rita Ramayulis ya Bu ya. Ya, betul Dok. Oke, nanti saya juga follow kalau gitu berarti harus nih. Makasih. Banyak info berharga. Oke, saya Sherry dari Bio Farma Bu. Saya mau bertanya penggunaan MSG. Nah, ini juga pada saat kalau saya lihat kayaknya masakan di Indonesia tuh mostly ada MSG-nya gitu ya. Pada makanan sehari-hari di rumah seperti penyedap rasa atau makanan yang mengandung MSG seperti tepung bumbu, apakah berbahaya? Apa efek jangka panjangnya Bu? Karena belakangan banyak tren penggunaan bahan penyedap di berbagai jajanan. Akhirnya MSG kan juga Siap. sehari-harinya Baik. masyarakat Indonesia nih. Baik, terima kasih Dr. Andika. Ibu terima Iya. kasih. Jadi bicara MSG, kita bicara monosodium glutamat, Ibu. Nah, MSG ini dalam kategori pangan di BPOM itu masuk ke dalam BTP, bahan tambahan pangan. Karena dia masuk dalam BTP, maka dia adalah bahan yang legal Selamat untuk siang. ditambahkan ke dalam makanan. Jadi itu bukan zat toksik ya. Itu juga bukan zat yang berbahaya, tapi zat yang dilegalkan oleh BPOM. Nah, namun kita tahu bahwa karena susunannya adalah monosodium glutamat, sodium itu kan natrium Ibu. Glutamat itu adalah asam amino yang tidak esensial, jadi nggak perlu didatangkan dari luar. Maka pada beberapa penelitian kontroversial ditemukan ketika glutamat ini masuk ke tubuh kita secara berlebihan, itu merespon kerja kelenjar tiroid sama kelenjar otak, sama organ di otak kita, itu responnya. Pada anak-anak yang sensitif bisa terjadi kemudian pembesaran kelenjar tiroid atau kemudian hipertiroid atau hipotiroid, bisa juga kemudian mengalami katanya gangguan kognitif. Nah, itu pada kondisi yang tertentu. Jadi tidak berlaku umum. Nah, kalau saya sarankan adalah kalau ingin memberikan monosodium glutamat sebagai penyedap, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tapi secukupnya. Nah, cuman kalau di luar rumah kita nggak bisa kontrol, Ibu. Di luar rumah itu penggunaannya dia nggak pakai bumbu alami. Jadi untuk rasa semua diambil dari MSG, sehingga saya pastikan dia akan pakai dalam jumlah yang besar. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita untuk dibatasi gitu. Tapi kalau di rumah tangga kan kita memang bisa pakai. Nah, amannya Ibu, banyak penelitian menjelaskan 1 sendok teh monosodium glutamat per hari untuk orang sehat, untuk seluruh 1 hari 24 jam tidak bermasalah untuk kesehatan. Tapi ketika lebih dari 1 sendok teh, nah itu yang berbahaya. Nah, kalau kita masak di rumah, misalnya masak bening bayam untuk 4 orang. Kita paling masukkan monosodium glutamat itu seujung sendok teh, berarti kan hanya 1 gram, maka itu nggak apa-apa. Nah, cuman kalau Ibu mau menghindari itu juga bagus sekali, berarti kita akan bermain di banyak bumbunya. Jadi kalau misalnya bikin bening bayam, supaya enak nih, nggak usah pakai MSG, Ibu pakai daun kunyit. Daun kunyit 2 lembar dibersihkan, taruh ke dalam. Ih, aromanya mah enak banget aromanya. Di Padang itu suka ya Bu Ita, kalau di Padang bening bayamnya pakai daun kunyit, bikin telur di dadar aja kita daun kunyitnya diiris tipis-tipis gini Bu. Wah, itu seru banget aromanya, itu banget. Jadi kalau bulan puasa tuh ngebangunin anak pada akhir-akhir puasa sahur, kan nggak bangun tuh. Dadar aja tuh, aroma daun kunyitnya kemana-mana, pasti bangun tuh si bocah-bocah gitu ya. Nah, itu sebenarnya makna dari MSG. Jadi Ibu nggak usah terlalu parno
Karno, tapi juga kita hati-hati, nggak boleh berlebihan karena zat itu ternyata nggak dibutuhkan tubuh. Glutamat itu non esensial gitu. Dan ternyata di tomat cherry banyak Ibu, di jamur juga banyak. Makanya sekarang ada bumbu jamur totole. Nah, karena dia glutamat. Nah, itu mungkin lebih alami karena dari glutamat jamur. Kalau MSG kan dari glutamat yang diekstrak dari tebu, ambil dari tebu. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi memang kita gimana ya, harus lebih bijak menilai. Jadi enggak juga karena itu udah dikatakan BPOM, BTP kok bahan tambahan pangan, tapi enggak boleh juga berlebihan. Jadi ya senangnya ya tengah gitu. Nah, Ya, kembali ke Dokter Andika. iya, saya setuju sekali dengan Bu Rita karena kalau nggak ada itu juga saya kayaknya makan kurang sedap. Mungkin Bu Siap. Ita Honesty juga merasa hal yang sama tuh. Dari tadi ngangguk-ngangguk soalnya. Baik, baiklah, mungkin masih banyak pertanyaan, tapi mohon maaf sekali Ibu-Ibu bahwa waktu kita juga sudah bukan terpangkas, maksudnya sudah pada waktunya kita untuk berpisah. Dari tadi banyak sekali pertanyaan, Ibu Rita mungkin bisakah di-share katanya materinya nanti untuk Oh, boleh. iya, Materinya bebas diambil Ibu, bebas silahkan diambil, dipakai silahkan. baik. Ya. Nanti bisa kita share berarti ya Bu Rita ya? Bisa, sangat bisa. Baik. Cuma mungkin Ibu-Ibu harap diingat kalau share share presentasi mungkin harus disebutkan bahwa ini adalah karya dari Ibu Dr. Rita Ramayulisnya ya, mungkin sebagai sumber. Takutnya nanti dicap plagiasi lagi. Oke, baik. Sebelum kita berpisah, ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti bisa Ibu-Ibu jawab nih di chat dan nanti mungkin akan diumumkan oleh MC di akhir acara untuk Ibu-Ibu siapa saja yang akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Baik, dari presentasinya Ibu Dr. Rita, saya ingin bertanya. Yang pertama adalah Ibu-Ibu tolong sebutkan 3 dari 6 zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Tadi Bu Dr. Rita sudah menyebutkan ada 6 zat gizi yang penting dalam kehidupan. Nah, silakan sebutkan 3 saja. Dituliskan di chat ya Ibu-Ibu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Nah, Departemen Kesehatan sudah mengeluarkan panduan makan ya Bu Rita ya. Nah, panduan makan kita kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang namanya apa nih? Panduan makan apa? Baik. Silahkan ditulis di chat. Ya. Kemudian, baik. Oke, yang sudah masuk nanti tinggal dipilih oleh MC, mungkin di akhir acara akan diumumkan. Kemudian yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan juga mungkin akan diumumkan juga untuk mendapatkan hadiah oleh MC nanti terakhir. Kemudian sumber protein selama pandemik. Nah, kalau selama hari-hari biasa kan tadi Bu Rita sudah sebutkan sekitar 3 potong gitu ya. Kalau pandemik, sumber protein selama pandemik direkomendasikan berapa potong nih Ibu-Ibu? Ya. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir. Dalam teknik pengolahan makanan apa yang perlu dihindari dalam mengolah makanan? Tadi ada disebutkan beberapa teknik pengolahan, ada salah satu yang perlu dihindari, silahkan. Iya, baik. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian, baik, sudah kami kunci jawaban-jawabannya dan yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan juga sudah ditulis mungkin oleh MC. Saya simpulkan beberapa hal dari presentasi hari ini bahwa gizi seimbang merupakan hal yang penting dalam mengatasi atau menjalani masa pandemi demi untuk dapat melanjutkan kehidupan yang baik. Kemudian juga pemilihan makanan perlu ketelitian dan kecerdasan dari ibu-ibu sekalian tadi dipaparkan. Ada kebutuhan akan zat-zat gizi yang 6, termasuk karbohidrat, protein, mineral, kemudian
lemak, kemudian juga ada zat-zat makronutrien, air juga tadi disebutkan oleh Ibu Dr. Rita. Kemudian juga bahwa kita perlu lebih teliti untuk melihat makanan-makanan apa saja sih yang mengandung zat-zat gizi yang kita butuhkan, tidak harus selalu melalui suplementasi, tapi menggunakan makanan-makanan dengan kadar-kadar zat gizi tertentu yang tadi ada gambarnya juga pada presentasi, mungkin Ibu bisa gunakan sebagai rekomendasi dan referensi untuk mencukupi asupan kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh keluarga. Kemudian juga ada teknik-teknik pemasakan tadi yang sudah diceritakan oleh Ibu Dr. Rita, ada menggunakan kukusan, menggunakan teknik-teknik yang lain, dan kita menghindari pola menggoreng dan menggunakan santan kental dalam pengolahan makanan. Kemudian juga bahwa untuk dapat variasi makanan ya, setiap hari tidak harus selalu karbohidratnya nasi, tapi juga bisa kita gunakan yang lain, protein juga banyak pilihannya, kemudian juga penggunaan lemak-lemak, dan jangan juga terpengaruh oleh iklan lemak kolesterol dari minyak yang nabati itu. Ingat, ibu-ibu tidak ada kolesterolnya ya, tadi seperti Ibu Dr. Rita sudah ceritakan. Baiklah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, namun sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan kita untuk tetap bersama-sama. Mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang menarik lainnya yang juga bisa menjadi masukan dan nilai tambah untuk seluruh ibu-ibu dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ataupun nanti masa sesudah pandemi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rita Ramayulis selaku narasumber kita hari ini. Terima Iya, kasih banyak Ibu sama-sama. Dr. Rita. Mudah-mudahan Ya. kita ketemu lagi lain kali. Jangan lupa di follow IG-nya ya, Instagramnya @rita_ramayulis. Yang mau follow saya juga ada di kalau saya namanya agak unik sih, @lordika gitu ya. Oh, oke. LOR Lambda RD. Oktober Rainbow Delta Hotel India Kilo Alpha Lordika Sip. gitu. Nanti saya Main-main lah fallback. Bu. Nanti saya follow juga Ibu Dr. Rita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para ibu-ibu sekalian dari Via Diva yang sudah menyimak dengan penuh perhatian dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa baik. Nanti juga materi akan di-share dari Ibu Rita, luar biasa. Terima kasih Ibu Rita. Saya kembalikan lagi kepada MC-nya Ibu Dini. Saya kembalikan tempat dan waktu. Saya persilahkan kembali. Baik, terima kasih Dokter Adika. Terima kasih juga Ibu Rita menyampaikan materi yang sangat menarik ya. Acaranya luar biasa menarik dan pastinya penuh manfaat. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah pada narasumber dan moderator kita pada hari ini. Sebagai wujud apresiasi dan tanda sayang dari Ibu Via Diva, kami akan mengundang perwakilan tim Via Diva Indofarma atas nama Via Diva Holding Farmasi untuk memberikan plakat dan souvenir kepada narasumber kita, Dr. Rita Ramayulis. Kepada Ibu dipersilakan. Kepada Ibu Arini dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Ita, terima kasih semua panitia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Setelah ini saya akan mengumumkan penanya yang akan mendapatkan hadiah menarik pada hari ini. Dan yang tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Moderator dan Ibu narasumber kita pada hari ini. Baiklah, kita akan mengumumkan pemenang sekaligus yang menanya tadi ya. Yang pertama, ini ada Ibu Ani Armansyah dari KFA Medan. Silakan Ibu untuk menuliskan nomor handphone pada kolom chat
yang namanya disebutkan bisa langsung menuliskan nomor handphone di kolom chat ya Ibu-Ibu. Untuk pemenang kedua, Ibu Fepti Kodri dari KFD Klinik Makassar. Ya, selamat Ibu Fepti. Silakan menuliskan nomor handphonenya di kolom chat. Dan yang ketiga ada Ibu Nurlinda dari KFA Sorong. Iya, tadi sebenarnya Ibu Ita juga menjawab Bu. Jadi masih kalah cepat sama yang dari Sorong Ibu. Iya. Ibu Nurlinda dari KFA Sorong bisa langsung menuliskan nomor handphonenya. Nah, selanjutnya ini yang bertanya tadi ya. Yang bertanya tadi yang pertama Ibu Khoiriyah. Bisa langsung menuliskan nomor handphonenya. Kemudian ada Ibu Heni dari Bekasi. Selanjutnya Ibu Ita Onesti Bashir. Dipersilakan. Selamat Ibu. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih kembali. Selanjutnya ada yang dari Palu ini sekarang ya. Ibu Suhaini. Dipersilakan untuk menuliskan nomor handphonenya di kolom chat. Selanjutnya ada Ibu Nyimas dari Indofarma. Selanjutnya ada juga Ibu Seri dari Bio Farma. Selamat kepada ibu-ibu. Selanjutnya ada Ibu Prita dari Kimia Farma. Selamat kepada Ibu Prita. Selanjutnya ada Ibu Rani Gani dari Bio Farma. Dipersilakan untuk ibu-ibu yang namanya disebut. Yang terakhir ada, oh masih ada lagi. Ibu Dina Hafiz dari KAF Tasikmalaya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya ada Ibu Vina Bayu dari Pangkal Pinang. Ini tadi telah menjawab pertanyaan dari Dokter Dika ya. Tadi ada tiga pertanyaan pertama tadi Ibu Andi Armansyah, Ibu Fepti Kodri, dan Ibu Nurlinda dari KFA Sorong ya. Kemudian yang bertanya tadi ada Ibu Khoiriyah, Ibu Ita Honesti Bashir, Ibu Heni dari Bekasi, Ibu Suhaini dari Palu, Ibu Nyimas Indofarma, kemudian Ibu Seri dari Bio Farma. Kemudian ada pula yang menjawab pertanyaan sesi kedua tadi Ibu Prita dari Kimia Farma, Ibu Rani Gani dari Bio Farma, Ibu Dina Hafiz dari KAF Tasikmalaya, kemudian ada Ibu Vina Bayu dari Pangkal Pinang, dan Ibu Anastasia Atmaja. Anastasia Atmaja. Mungkin bisa langsung menuliskan nomor handphonenya di kolom chat, ibu-ibu. Selamat kepada ibu-ibu yang hari ini mendapatkan hadiah menarik dari Via Diva. Hadiah akan dikirimkan langsung ke rumah masing-masing ya Ibu ya. Oleh karena itu kita meminta kontak ibu-ibu sekalian yang namanya sudah disebut tadi agar mempermudah kami untuk mengirimkan hadiahnya seperti itu. Iya. Udah. Terima kasih kepada ibu-ibu. Nah, untuk mengabadikan momen sekaligus penghujung acara kita pada hari ini, ibu-ibu dimohon untuk tidak keluar ruang webinar ini terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik, mungkin yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kamera terlebih dahulu, ibu-ibu. Kita akan mengadakan sesi foto bersama.
Kebetulan ini ada 10 halaman ya, banyak sekali, luar biasa sekali antusias Ibu Fiadifa pada hari ini. Ada 249 ini pesertanya. Kita akan foto bersama ya Ibu-Ibu. Ya, baik. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. Salam Fiadifa ya Ibu-Ibu ya. Salam Fiadifa. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator, juga kepada seluruh ibu-ibu Fiadifa. Semoga acara ini penuh manfaat. Saya Syafina Marita Chandini dan segenap panitia dari pengurus pusat Fiadifa pamit undur diri. Salam sehat, salam Fiadifa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita. Iya, Ibu, makasih juga. Ibu Ita, makasih. Izin pamit. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Selamat Izin siang. pamit Ibu-ibu sekalian, Ibu Rita, Ibu Ita. Ya, Terima kasih ibu kalian. Izin pamit. sudah saya. Tadi di dalam lama sih ya sayang. Bau tanah ya. Ini.
Ya, kami sebut